Hawthorne Manisan. Aku ingin lihat siapa yang berani. Seorang wanita tua membeli sayuran dari pedagang kaki lima. Dasar penjual ikan. Mengigau membuatku takut setengah mati. Litiangi Raja Dewa dari kuil dewa. Aku tanya padamu. Kamu punya lapak sebesar ini. Mengapa kamu hanya menjual satu ikan ini? Sisik emas melambangkan naga terpendam. Bagaimana seekor naga bisa hidup berkelompok? Satu ikan saja sudah cukup. Omong kosong macam apa ini? Aku lihat ikanmu. Penampilannya cukup bagus. Berapa harganya? Kalau murah aku ambil. $10. Kamu anak muda, cukup jujur. Ambil uangnya. Bunuh ikan ini untukku. Dan bungkus. Apa maksudmu menggelengkan kepala? Jangan bilang kamu pikir, ikan jelatmu ini bernilai $100. Bukan $100. Ini $1 juta. Berapa? $1 juta. Keluarga Shen dari ibu kota, Shen Yun, bersedia membeli ikan ini. Dengan harga 10.000 tael emas, kami memohon kepada Raja Dewa untuk menganugerahkan kepada keluarga Shen kami kesempatan untuk melompati gerbang naga. Kami memohon Raja Dewa untuk menganugerahkan kepada keluarga Shen saya kesempatan untuk melompati gerbang naga. Keluarga Shen dari ibu kota. Shen Yun putri tertua dari keluarga Shen. Itu adalah keluarga tingkat atas tertinggi di kerajaan dewa kita. Bagaimana mungkin mereka datang ke Jiangcheng? Batangan emas. Benar. Ini adalah emas seberat 300 kg penuh. Keluarga Shen kami bersedia menggunakan 300 kg emas untuk ditukar dengan Raja Dewa, menganugerahkan kesempatan untuk melompati gerbang naga. Ambil kembali. Ini, Tuan, apakah Anda mungkin tidak menyukai batangan emas? Lalu jika Anda menyukai hal lain, saya juga bisa. Aku telah menerima ketulusanmu. Keluarga Shen selama bertahun-tahun ini telah rajin dan teliti mencapai jasa besar melalui kerja keras. Tidak perlu sisik emas itu. Kalian juga harus diberi hadiah. Dewa. Dekret Raja Dewa. Hari ini, kursi ini akan menganugerahkan kepada keluarga Shenmu kesempatan untuk melompat dan menjadi gerbang naga. Sampaikan perintahku. Anugerahkan kepada keluarga Shen dekret Raja Dewa. Melihat dekret ini sama seperti melihat kursi ini hadir secara pribadi. Dimanapun panji perang kursi ini berada, keluarga Shen akan bebas. Apakah Anda sudah selesai dengan pertunjukan Anda? Tuan Dao. Tuan Dao ada di sini. Tuan Dao ketua kamar dagang naga hitam. Begitu banyak batangan emas. Apakah ini untuk mengunjungi makam ayah bajinganmu? Serahkan uang perlindungan dengan cepat. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena mengambil kios ikan rusak milikmu ini dan membalikannya. Aku akan membunuh ikan bau milikmu dan menggunakannya sebagai lauk untuk minuman. Kamu mencari mati. Kamu punya keberanian yang luar biasa. Berani-beraninya tepat di depan Raja Dewa. Melontarkan omong kosong seperti itu. Apa kamu tahu tentang keluarga Shen kami di ibu kota? Keluarga Shen di ibu kota sungguh. Apakah kau tahu siapa yang mendukungku? Langit Jiangcheng. Ketua Kamar Dagang Naga Hitam. Wei Yuanshan Ketua Wei. Di Jiangcheng. Dia adalah langit. Konyol. Ketika Raja Dewa secara pribadi tiba saat itu, kekuatan dari segala penjuru kerajaan dewa, mereka yang datang untuk memberi hormat, berlutut berjajar sepanjang 48,3 km. Wei Yuanshan itu berlutut sangat jauh, bahkan kualifikasi untuk menghadap Raja Dewa juga tidak dia miliki. Jika bukan karena Raja Dewa melihat bahwa dia tidak makan maupun minum, berlutut selama 3 hari, menunjukkan sedikit kesetiaan. Sekarang Wei Yuanshan itu masih akan memungut sisa makanan di jalanan. Kau, bocah. Kau membuatku marah Tuan Dao. Paling-paling aku hanya akan menghancurkan warungmu ini dan melumpuhkan salah satu kakimu. Tapi kau benar-benar kurang ajar. Berani-beraninya tidak menghormati Ketua Wei. Jiangcheng ini tidak akan ada tempat bagimu untuk bersembunyi. Seseorang, hancurkan warung ikan ini untukku. Aku ingin menunjukkan pada kalian semua apa yang terjadi jika kalian tidak membayar uang perlindungan. Hancurkan, Xiao Dao. Sungguh keberanian yang luar biasa. Jenderal Bintang 5 Maki Dewa, Gubernur 7 Provinsi Jiangnan Burung Vermilion. Tuan Burung Vermilion 4 yang mulia tertinggi. Membungkuk dan bersujud, memberi hormat kepada Raja Dewa. Ketua Kamar Dagang Naga Hitam Jiangcheng, Wei Yuanshan, bersujud di hadapan Raja Dewa. Ketua Wei, bukankah dia hanya seorang penjual ikan yang bau? Bagaimana mungkin dia adalah Raja Dewa? Dasar bajingan.
mengeluarkan kotoran dari mulutmu, menghina orang yang mulia. Dia adalah bawahanmu. Kalau begitu kamu harus mendisiplinkannya dengan benar. Jika tidak, rakyat jelata kerajaan dewaku akan berpikir bahwa semua orang di istana Raja Dewaku adalah orang yang menindas rakyat dan merugikan negara sambil menimbun kekayaan. Jika ada lain kali, kamu kamar dagang naga hitam, posisi presidennya juga harus diganti. Ya, Kerajaan Dewa, hari Nianwei mencapai puncak. Akan menjadi saat aku mendapatkan kembali posisiku sebagai Raja Dewa. Kediaman Su Nianwei. The film was translated and narrated by M Media. Apa yang kamu lakukan? Su Nianwei, istri Li Tianyi. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu masih perlu menjelaskan kepada si tidak berguna ini? Ibu Su, ibu dari Su Nianwei. Li Tianyi, sudah berapa kali aku memberitahumu, kecuali jika ini akhir pekan, kamu tidak diizinkan kembali ke keluarga Su. Mengapa aku tidak boleh kembali? Nianwei adalah istriku. Keluarga Su adalah rumahku. Aku jijik, kau penjual ikan bau. Jika bukan karena fakta bahwa leluhur tua sakit parah dan salah menilai, bersikeras membiarkanmu masuk ke keluarga Su kami. Sebagai menantu yang tinggal di rumah, kamu tidak akan pernah seumur hidupmu berpikir untuk memasuki keluarga Su. Kamu apa? Kamu tidak bisa mengerti apa yang aku katakan. Kamu datang ke keluarga Su pada hari kerja saja sudah masalah. Tetapi kamu bahkan juga membawa tumpukan ikan dan udang busuk ini ke sini. Ikan busuk. Tahukah kamu bahwa ikan ini adalah sisik emas naga terpendam yang legendaris, bernilai ribuan tael perak. Nianwei bilang dia sedang tidak enak badan. Apa itu sisik emas naga tersembunyi? Jika kamu tahu diri, maka cepatlah ambil ikan baumu dan keluar dari keluarga Su kami. Ibu, apa maksudmu dengan ini? Tidak bisa mengerti. Surat perjanjian cerai. Sudah kuduga dari penjual ikan bau. Tidak berbudaya. Kalau begitu aku akan memberitahumu dengan jelas. Putriku Nianwei ingin menceraikanmu. Apakah ini yang kamu inginkan? Atau apakah itu idenya? Nianwei, katakan sesuatu. Ada apa denganmu, katakan sesuatu. Kamu menyakitiku. Mengapa? Bukankah kita sudah sepakat kemarin? Untuk memiliki anak, kita masih. Apakah kamu pantas memiliki anak dengan putriku? Li Tianyi, kamu hanyalah seorang penjual ikan bau. Putriku adalah ketua yang bermartabat dari grup Su. Dia bernilai ratusan juta. Apakah kamu pikir kamu pantas untuk putriku? Aku tidak pantas untuknya. tentu saja kau tidak pantas untuknya. Siapa kamu? Kau tidak mengenaliku. Su Yunhai, putra tertua dari keluarga Su. Bibi Su, kau menantu yang tidak berguna dan tinggal menumpang. Memang persis seperti yang dikatakan legenda, berpandangan pendek, dan memiliki standar rendah. Izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Zhu Yunhai, putra tertua dari keluarga Zhu di Jiangcheng. Ayah Tuan Muda Chu. Sebagai seseorang yang telah mendapatkan bantuan Wei Yuanshan, ditunjuk secara pribadi oleh Kamar Dagang Naga Hitam untuk menjadi kepala Jiangcheng. Status Kamar Dagang Naga Hitam di Dasia kita. Status macam apa yang dimilikinya? Kamu tidak menyadarinya kan? Jika kau berbicara kepadanya seperti itu, dia mungkin tidak sepenuhnya mengerti. Baiklah, aku akan bicara pakai bahasa yang dipahami penjual ikan bau ini. Bisa mengerti. Sederhananya di Jiangcheng kita, jika sekeping koin jatuh, itu milik keluarga Chu. Aku benar-benar tidak menyadari bahwa tokoh hebat itu menghabiskan beberapa tahun dengan susah payah membersihkan seluruh negeri. Namun aku malah dipermalukan oleh semut sepertimu. Lebih dari separuhnya sudah dimakan habis. Semut. Kau berani menyebut keluarga Zhu Jiangcheng kami? Semut. Bibi Su, menantu penjual ikanmu yang bau ini benar-benar menarik. Kau penjual ikan bau. Apa yang kamu katakan? Cepatlah dan minta maaf kepada Tuan Muda Chu. Minta maaf? Mengapa aku harus minta maaf? Kaulah yang memandang rendah orang lain seperti anjing. Kamu hanya tahu bahwa aku menjual ikan di pasar. Tetapi kamu tidak tahu bahwa apa yang kujual bernilai 10.000 emas. Sisik emas tingkat atas yang tak ternilai harganya dan tidak tersedia di pasar. Dan kekuatan sejatiku, kamu bahkan tidak mampu memperkirakannya. Kekuatanmu tak ternilai. Apakah maksudmu? Kekuatanmu dan kekuatan Tuan Muda Chu. Bisakah kamu benar-benar setara? Cepatlah dan tanda tangani surat perjanjian cerai ini. Mungkin jika kami mengasihanimu, kami mungkin memberimu sedikit kompensasi tambahan. Kompensasi? 4 tahun kasih sayang mendalam yang kumiliki untuk Nianwei.
Bisakah kamu mengganti kerugian itu? Li Tianyi, apakah kamu sudah cukup membuat masalah? Apakah aku sudah cukup membuat keributan? Ibumu menghinaku begitu The dalam, film was translated kamu, and narrated by tepat M di depanku, Media. sedang bermesraan dengan pria lain. Apakah menurutmu aku membuat keributan? Besok adalah ulang tahun kakek yang ke-80. Tuan Muda Chu mewakili Kamar Dagang Naga Hitam untuk menandatangani kontrak 100 miliar dengan keluarga Sukita. Baru saja Tuan Muda Chu dan saya hanya berbicara tentang pekerjaan. Tidak ada hal pribadi. Jika kamu memiliki rasa posesif yang begitu kuat, kalau begitu mari kita bercerai. Katamu, dia mewakili Kamar Dagang Naga Hitam untuk menandatangani pesanan dengan keluarga Sumu. Pesanan ini jelas. Kau tidak mungkin mencoba mengatakan, pesanan 100 miliar ini diberikan oleh Mukan. Tepat sekali. Li Tianyi, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kau tidak percaya padaku. Jadi kau lebih memilih percaya orang luar daripada percaya suamimu selama 4 tahun yang bersamamu siang dan malam. Sun Yanwei, tahukah kau bahwa dengan kekuatanmu sendiri, kau tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan keluarga Su dari keadaan gentingnya yang hampir runtuh, bahkan kurang mampu untuk menopang keluarga Su hingga bisa mencapai sejauh ini. Aku yang menyelamatkan keluarga Su. Kau penjual ikan bau. Apakah kamu sudah gila? Omong kosong apa yang kamu semburkan? Li Tianyi, kamu terlalu mengecewakan saya. Saya awalnya berpikir kamu hanya berpandangan pendek, tapi saya tidak menyangka kamu akan tenggelam serendah ini. Masih ingin melindungi harga diri yang konyol itu. Nian Wei tidak seperti ini. Dengarkan penjelasanku. Menjelaskan apa? Ya, kamu tidak salah. Semuanya yang dimiliki keluarga Su kami hari ini dibawa oleh Tuan Muda Chu. Karena Tuan Muda Chu diam-diam meminta Kamar Dagang Naga Hitam memberi kami pendanaan. Keluarga Su kami mampu mencapai ketinggiannya saat ini. Pesanan 100 miliar kali ini juga diminta oleh Tuan Muda Chu dari sosok misterius itu. Apa yang kau katakan? Dia membantumu mendapatkan pesanan 100 miliar dari Kamar Dagang Naga Hitam. Dia menyelamatkan keluarga Sumu. Itu jelas benar. Itu benar. Tanpa Tuan Muda Chu, tidak akan ada keluarga Su hari ini. Kamu tidak ingin tahu apa yang Tuan Muda Chu dan Nian Wei lakukan barusan. Kalau begitu aku akan memberitahumu sekarang. Mereka sedang membahas masalah pernikahan, dan mereka akan segera menikah. Menikah. The film was translated and narrated by M Media. Kalian akan menikah. Benarkah begitu? Jadi surat perjanjian cerai ini akan kamu tanda tangani atau tidak? Hasilnya tidak bisa diubah. Prianya sama sekali tidak boleh menjadi penjual ikan bau dan tidak akan pernah bisa menjadi seseorang yang hanyalah beban yang menghambat kemajuan keluarga Sukami. Li Tianyi, mari kita saling menyisakan martabat. Tanda tangani surat itu. Baiklah. Aku akan menandatanganinya. Tapi aku harap kau tidak menyesalinya. Tuan, bagaimana skala emas ini? Masih ada di tangan Anda. Bukankah Anda bilang akan memberikannya kepada Nyonya untuk menyehatkan tubuhnya? Dia tidak menginginkannya. Nyonya tidak menginginkannya. Mengapa? Ini adalah skala emas memiliki potensi naga terpendam. Mengapa dia tidak menginginkannya? Mungkin keluarga Su merasa bahwa keluarga Su mereka sekarang telah mengamankan pesanan 100 miliar, berdiri di atas semua pesaing. Belum lagi aku Golden Skull. Bahkan aku Li Tianyi. Sekarang tidak bisa masuk ke mata mereka yang diskriminatif. Kurang ajar. Keluarga Su mereka. Kau berani sekali. Jika bukan karena Tuan Raja Dewa, apalagi mendapatkan pesanan 100 miliar dan melambung tinggi. Saya rasa keluarga Su mereka, bahkan untuk sekadar bertahan hidup di Jiangcheng, mereka bahkan tidak akan memenuhi syarat. Tuan saya akan segera memberitahu Wei Yuanshan untuk membatalkan pesanan. Saya ingin melihat bagaimana keluarga Su masih bisa sombong. Tidak perlu. Tuanku, mengapa demikian? Keluarga Su telah menghina Anda begitu parah. Justru itulah mengapa kita harus melanjutkan. Beritahu Wei Yuanshan, jika aku tidak datang, perjamuan keluarga Su tidak boleh dimulai. Keluarga Su memiliki fondasi yang dangkal. Mereka baru saja menyelinap masuk ke masyarakat kelas atas. Dan mereka sudah berencana mengadakan perjamuan besar untuk semua orang. Aku ingin melihat, jika aku tidak hadir, apakah perjamuan keluarga Su ini bahkan bisa dilanjutkan. Aku tidak pernah menyangka bahwa aku orang tua ini, di usia di mana satu kakek sudah berada di liang kubur, dan masih bisa tetap berada di sini, di Jiangcheng, di Huancao Internasional yang paling makmur. Sebuah perjamuan akbar, dan mengundang tamu dari segala penjuru. Sungguh suatu kehormatan yang luar biasa.
Semua ini diatur oleh Tuan Muda Chu. Tuan Muda Su, Ya, kapan keluarga Su kita berhasil memanjat ke cabang tinggi keluarga Su? ayah. Anda tidak akan tahu tentang ini, Tuan Muda Chu. Saat ini sedang mengejar Nian Wei kita. Tidak akan lama lagi sebelum mereka menikah. Apakah itu benar? Tentu saja, Bagaimana dengan Tianyi? dia telah menumpang hidup pada kita selama 4 tahun. Keluarga kita sudah cukup bermurah hati dan benar terhadapnya. Mulai sekarang cucu menantu Anda akan menjadi tuan muda terkemuka di Jiangcheng. Chu Yunhai. Bagus, bagus, bagus. Berhenti. Aula ini sudah. Kamar dagang naga hitam sudah memesannya. Personal yang tidak berwenang. Segera pergi. Ini, Kakek, tidak perlu khawatir. Ayah Tuan Muda Chu adalah bawahan Tuan Wei. Agaknya, dia memesannya menggunakan nama Tuan Wei. Halo, saya adalah ketua grup Su Nian Wei. Hari ini adalah hari grup Su kita. Menandatangani pesanan 100 miliar. Dengan kamar dagang naga hitam Anda, ini juga merupakan ulang tahun ke-80 kakek saya. Olah ini secara khusus dipesan oleh Tuan Muda Chu untuk kakek saya. Untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-80, saya ingin tahu apakah kalian berdua bisa membantu kami dan membuka pintu untuk membiarkan kami masuk. Kesepakatan tingkat 100 miliar. Perayaan ulang tahun. Tepat sekali. Kami di bawah perintah Jenderal Wei untuk menyambut orang-orang penting di sini. Sebelum orang-orang penting tiba, tidak ada seorang pun yang diizinkan masuk. Saya sarankan Anda segera pergi. Jika Anda berkumpul di sini dan memengaruhi kedatangan orang-orang penting, murka menggelegar. Kamar dagang naga hitam bukanlah sesuatu yang keluarga kelas rendahanmu, keluarga Su, bisa tahan. Keluarga kelas rendahan. Kami keluarga Su. Apa maksudmu dengan itu? Apakah kalian berdua tidak menyadari status dan posisi Nian Wei kita? Biar saya katakan yang sebenarnya. Nian Wei sebentar lagi akan menikah dengan keluarga Chu dan menjadi menantu perempuan tertua keluarga Chu. Hanya dengan mengandalkan kalian berdua penjaga gerbang busuk berani berbicara seperti itu kepada saya. Tunggu sampai Tuan Muda Chu tiba dan dalam hitungan menit kalian akan berkemas dan keluar. Aku ingin melihat siapa yang begitu meremehkan keluarga Su kami. Yunhai, kamu di sini. Bibi, kenapa kau tidak masuk? Yunhai, kedua orang yang Anda atur ini, mereka terang-terangan menolak membiarkan kami masuk. Dan bahkan berkata, mereka bahkan ingin memberi kami pelajaran. Orang-orang yang aku atur. Tidakkah kau lihat aku sudah di sini? Cepat buka pintunya. Jika kau menunda keluarga Su menyambut tamu dari segala penjuru, aku akan menuntut pertanggungjawabanmu. Kau pikir kau bisa seenaknya memerintah kami? Kau pikir kau ini siapa? Buka mata anjing kalian. Dan lihat dengan jelas, ini adalah kamar dagang naga hitam, cabang Jiangcheng, Tuan Muda Chu dari keluarga Chu. Percaya atau tidak, dengan satu kata dari Tuan Muda Chu, kalian tidak akan bisa bertahan hidup di Jiangcheng. Hanya seorang manajer cabang di Jiangcheng tidak punya kualifikasi. Kalian berdua terlalu rendah dalam hierarki kamar dagang naga hitam dan berdiri terlalu jauh untuk memenuhi syarat melihatku. Aku mengerti. Tapi sekarang aku sudah di sini. Cepatlah dan buka pintu untukku. Kesabaranku terbatas. Kalau begitu buka mata The anjingmu film was lebar-lebar. translated Dan lihatlah and baik-baik. narrated by M Media. Pemimpin umum kamar dagang naga hitam, Tuan Jin Jiao dan Zhu Yunhai dari cabang Jiangcheng. Saya tidak tahu Tuan Jin Jiao dan Tuan Yin Jiao akan datang sendiri. Mohon maafkan kami tuan-tuan. Hari ini orang penting itu akan tiba. Dan aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu. Bawa orang-orangmu dan keluar. Jika Jenderal Wei mengetahui tindakanmu, nyawa kecilmu tidak akan terjamin. Jadi kalian berdua benar-benar pemimpin jenderal kamar dagang naga hitam, Provinsi Donghai. Orang penting itu. Mungkinkah itu? Apakah itu sesuatu yang harus kau tanyakan? Yunhai, tokoh penting itu. Mungkinkah? Tepat sekali. Siapa yang bisa membuat Tuan Jin Jiao dan Tuan Yin Jiao hadir secara pribadi? Selain Tuan Raja Dewa itu, tidak ada orang lain yang memiliki kualifikasi. Mungkinkah? Ini benar-benar Tuan Raja Dewa turun ke Jiangcheng kita. Mungkin itu adalah Tuan Raja Dewa yang tahu keluarga Su kita
sedang mengadakan jamuan ulang tahun di sini hari ini, dan datang untuk meningkatkan gengsi kita. Bagaimana mungkin Raja Dewa meningkatkan martabat keluarga Su kita? Tuan Besar, Anda tidak akan tahu ini. Ayah Tuan Muda Chu Ketua Chu. Di depan Ketua Wei adalah sosok yang sangat dihargai. Dan Ketua Wei adalah seseorang yang bisa menunjukkan wajahnya di depan Raja Dewa. Kalau begitu undangan kita kepada Raja Dewa, bukankah itu hanya masalah satu kata dari Ketua Tua Chu? Hanya itu. Yunhai, terima kasih. Bukan apa-apa Nian Wei. Selama kamu menyukainya, hanya saja karena Tuan Raja Dewa hadir secara pribadi hari ini di jamuan ulang tahun Tuan Tua, kita mungkin harus pindah lokasi. Tidak perlu ganti lokasi. Tepat di sini. Li Tianyi, mengapa kamu di sini? Li Tianyi, kau penjual ikan bau. Putriku sudah menceraikanmu, dan kau masih mengganggu kami di sini tanpa henti. Biasanya saya akan membiarkannya. Saya tidak akan repot-repot berdebat denganmu. Hari ini adalah hari yang besar. Penandatanganan pesanan 100 miliar. Hari yang penuh sukacita. Kau makhluk tak tahu sopan santun. Beraninya kau mengganggu kami sampai ke sini. Bibisu, saya rasa dia hanya ingin memanfaatkan pengaruh keluarga Su kita untuk menempel pada hanya tamu-tamu terhormat yang hadir di sini. Hei saudara, izinkan saya mengingatkanmu. Kamu hanyalah penjual ikan. Bahkan jika kamu berhasil menempel pada tokoh-tokoh kuat dan berpengaruh yang hadir, apa gunanya itu? Kembangkan karir menjual ikanmu menjadi lebih kuat. Mengontrak beberapa lagi kios di pasar basah. Benar sekali, Li Tianyi. Daripada kau mempelajari lapak ikanmu di pasar, lebih baik kau datang ke sini dan lihat wanita-wanita kaya ini. Di sisi siapa? Masih kekurangan pendamping pria. Li Tianyi, saya awalnya berpikir perceraian itu akan menyadarkanmu, memungkinkan kamu untuk melarikan diri dari kehidupan yang kacau dan tanpa tujuan itu. Tapi saya tidak menyangka kamu tidak bisa diperbaiki, masih ingin menjalani kehidupan seperti itu, mengandalkan wanita secara finansial. Aku benar-benar sangat kecewa padamu. Nian Wei, kau dan orang dari kalangan bawah ini, hentikan membuang-buang kata. Cepat panggil keamanan. Usir saja dia. Penjual ikan bau. Tinggal di sini 1 detik lagi. Hanya mengotori udara. Tepat sekali. Tidakkah kamu melihatnya? Siapa di sini hari ini yang bukan sosok tingkat atas atau individu berstatus tinggi? Kamu penjual ikan bau berada di sini, benar-benar menurunkan standar. Dian Wei, hari ini adalah hari besar bagi kita untuk menandatangani kontrak besar senilai ratusan miliar. Kita tidak boleh mentolerir kekurangan apapun. Status Li Tianyi rendah. Dia tidak pantas berada di tempat sanggun ini. Cepat ambil sejumlah uang, dan biarkan dia pergi. Li Tianyi, cek ini. Kamu bisa mengisi jumlah berapapun hingga 500.000. Ambil ini. Dan pergilah. Kau mencoba menyingkirkanku dengan uang. Jadi di matamu, semuanya bisa diukur dengan uang dan kekuasaan. Benarkah begitu? Dasar penjual ikan bau. 500.000 itu cukup banyak. Kamu sudah menjual ikan selama 10 tahun. Dan kamu mungkin belum menghasilkan 500.000 kan? Lebih dari sekadar 10 tahun. Dia tidak akan bisa mendapatkan itu dalam 100 tahun. Ada apa? Kamu tidak mau? Apa kamu pikir itu terlalu sedikit? Nian Wei, mantan suamimu si penjual ikan bau ini, punya nafsu makan yang besar, tapi tidak peduli seberapa besar nafsunya. Aku Zhu Yunhai, punya cara untuk memuaskannya. Cek emas hitam. Yang itu tidak ada batasnya. Hanya tokoh keuangan papan atas yang bisa menggunakannya. Cek emas hitam. Tuan Muda Chu benar-benar memiliki kasih sayang yang mendalam terhadap Nona Su. Cek emas hitam jenis ini hanya terlihat dalam legenda. Dia berikan begitu saja. Yunhai, bukankah ini terlalu berharga? Bukan apa-apa Nian Wei. Ini hanyalah selembar cek. Demi kebebasanmu. Itu sepadan. Kamu belum pernah melihat uang sebanyak ini seumur hidupmu kan? Cepat ambil uangnya dan pergi. Li Tianyi, kamu. Siapa bilang aku Li Tianyi? Datang ke sini untuk musuh Nian Wei. Tujuanku datang ke sini hari ini sangat sederhana. Perjamuan ini diselenggarakan The untukku, film was tanpa aku. translated and Tidak ada narrated satupun by M. dari kalian Media. yang bisa masuk. Ya Tuhan, itu sungguh konyol. Disiapkan untukmu. Kau bahkan tidak tahu untuk siapa olah perjamuan ini. Dipesankan. Aku akan memberitahumu hari ini. Olah perjamuan ini adalah untuk Ketua Wei, disiapkan untuk Raja Dewa. Dan Raja Dewa, karena menghadiri perjamuan ulang tahun keluarga Sukami. Raja Dewa yang menghadiri perjamuan keluarga Sumo. Itu tidak salah.
Apa maksudmu itu tidak salah? Berkat restu Tuan Muda Chu, aku khawatir. Kau penjual ikan bau. Dalam hidup ini, jangan pernah berpikir untuk melihat Raja Dewa. Sepanjang hidupku, aku bahkan tidak akan melihat Raja Dewa. Biar ku beritahu. Selagi para petinggi belum tiba, lebih baik kau segera keluar dari sini sekarang. Jika tidak, ketika ayah Tuan Muda Chu datang nanti dan melihatmu, seseorang yang begitu rendahan, masih di sini, maka dia akan memastikan kau masuk dalam keadaan berdiri dan keluar dalam keadaan terbaring. Keluar dari sini. Ketika Wei Yuanshan melihatku, itu seperti melihat naga dan harimau. Apa artinya ayahnya Su Yunhai? Bahkan berarti, Nah, kamu punya nyali yang besar. Di bawah langit, satu-satunya yang bisa mengalahkan Ketua W adalah Raja Dewa yang legendaris, bertarung sendirian melawan 10 negara, melimpahkan berkah ke seluruh dunia. Kamu tidak mungkin mengatakan bahwa kamu adalah Raja Dewa Kan. tepat sekali. Li Tianyi, apakah kamu belum membuat cukup masalah? Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Bagus. Sangat bagus. Tuan Raja Dewa, setelah menyatukan 10 negara, kamu pergi menyepi di pegunungan dan hutan. Saya tidak menyangka. Dan bahkan diremehkan oleh sekelompok sampan. Sama sekali tidak pantas. Kelas sosial bawah, memanfaatkan celah. Menurutmu apa yang akan terjadi jika saya memberitahu ayah saya tentang ini? Jadi lalu kenapa? Li Tianyi, aku tahu perceraian kita telah menyebabkanmu kejutan besar. Tapi, kamu tidak bisa menggunakan tindakan meniru Raja Dewa seperti itu untuk menyelamatkan muka dirimu sendiri. Bagaimanapun kita pernah menjadi suami istri. Pergilah sekarang. Menyamar sebagai Raja Dewa. Aku terkenal di segala penjuru. Menopang dunia. Segala sesuatu yang kulakukan dalam hidup. Mengapa aku harus memalsukannya? Keluarga Sumulah yang memiliki fondasi dangkal. Aku takut jika aku berinteraksi denganmu dalam identitas asliku. Itu akan membuatmu merasa rendah diri. Jadi, aku berpura-pura menjadi penjual ikan. Diam-diam membantu keluarga Sumu. Tapi aku tidak menyangka bahwa apa yang kudapatkan sebagai balasannya adalah sikap seperti ini. Karena memang begitu adanya, maka tidak perlu bagiku untuk terus berpura-pura. Tidakkah kau berpikir bahwa Su Yunhai memiliki status transenden? Bahwa hanya dia yang pantas untukmu? Kalau begitu hari ini, aku akan membiarkanmu melihat. Apa artinya memiliki 100 tanggapan untuk satu panggilan? Apa kehebatan Raja Dewa? Bagus-bagus. Saya bertanya-tanya, bagaimana keluarga Su bisa beralih dari ambang kehancuran dalam waktu 4 tahun, melonjak ke awan, mencapai puncak Jiancheng. Jadi itu semua karena jasa kamu Li Tianyi. Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Karena itu masalahnya. Silakan lanjutkan. Saya ingin melihat bagaimana kamu bisa membuka pintu yang saya tuan muda tertua yang terhormat dari keluarga Su tidak bisa buka. Berhenti. Di bawah perintah Ketua W, Jin Jiao, menghormati Raja Dewa. Menghormati Raja Dewa. Aku Li Tianyi, Raja 10 negara, penguasa Simsou. Hari ini, kembali. Sekarang kau percaya padaku kan? Bagaimana itu mungkin? Bagaimana mungkin kau bisa menjadi orang yang berperang melawan 10 negara dan memberkati warga kerajaan dewa yang tak terhitung jumlahnya? Baginda Raja Dewa, kau hanyalah seorang penjual ikan bau. Tuan Jerry dan Tuan Yin, apakah kalian berdua mungkin salah mengenali orangnya? Dia jelas-jelas menantu laki-laki yang tinggal di rumah keluarga Su kita. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi Bajingan tua, identitas Raja Dewa. Bagaimana mungkin hanya keluarga Su kecil sepertimu? Apakah masih ada keraguan? Kami telah mengikuti Ketua W sejak kecil dan telah mendapatkan kepercayaan penuh dari Ketua W. Kami mendapat kesempatan di Kongres Kekaisaran untuk bertemu Raja Dewa. Wibawa, ilahi dan heroik Raja Dewa. Bagaimana mungkin kami salah mengenalinya? Raja Dewa telah tiba secara pribadi, namun kau berani melontarkan hinaan secara terbuka.
Kau hanya mencari mati. Tunggu, kamu sedang membicarakan Kongres Kekaisaran. Saya mendengar ayah saya menyebutkan bertahun-tahun yang lalu bahwa dia diundang oleh Ketua W untuk menghadiri Kongres Kekaisaran. Dia menggambarkan kepadaku sosok Tuan Raja Dewa. Betapa gagah dan hebatnya dia. Bagaimana mungkin seorang penjual ikan bisa dibandingkan? Saya mengerti sekarang. Kalian berdua sama-sama disewa oleh Li Tianyi untuk menyamar sebagai pejabat Kan. Apa yang kau katakan? Saya tahu itu. Saya selalu merasa ada yang tidak beres. Ayahku, meskipun dia adalah teman dekat Ketua W, tapi aku belum pernah mendengar ayahku menyebutkan bahwa dia akan datang ke Jiangchen. Dan bahkan lebih tidak mungkin dia akan berkelahi dengan keluarga Su hanya karena olah perjamuan. Jadi semua ini adalah kamu Li Tianyi yang memamerkan kekuasaan palsu di sini, mencoba menipu semua orang. Sungguh berani. Mengatur aktor untuk menyamar sebagai Raja Dewa. Ini hanyalah lelucon besar. Kau Su Yunhai mengklaim secara palsu bahwa ayahmu pernah menghadiri Kongres Kekaisaran. Tapi mengapa aku tidak ingat pernah melihatnya? Orang yang kau akui sebagai ayahmu di perjamuan itu. Atau kau mengatakan bahwa siapapun bisa menjadi ayahmu Su Yunhai? Li Tianyi cukup. Apakah kamu punya gambaran betapa konyolnya penampilanmu saat ini? 4 tahun. Aku pikir selama kamu berada di keluarga Sukami, kamu mungkin akan membaik. Aku tidak memintamu untuk menjadi seperti Tuan Muda Chu dan menjadi keajaiban surgawi. Tetapi setidaknya, kamu harus bersikap dengan benar. Alih-alih menjadi seperti dirimu sekarang. Melontarkan omong kosong, dengan hati yang gelap. Jika kamu bahkan memiliki sehelai nurani, kamu harus melaporkan kejahatanmu kepada Raja Dewa. Aku yakin bahwa dengan belas kasihan dan toleransi seperti itu, Raja Dewa, dia akan mengabaikan kesalahanmu. Tetapi jika kamu terus di sini untuk bertindak sembrono di dunia ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Melapor kepada Raja Dewa. Berlagak. Su Nianwei. Nianwei, jangan buang-buang napas untuknya. Aku sudah menyampaikan kabar bahwa menantu numpang keluarga Su memalsukan diri sebagai orang Raja Dewa dan memberitahukannya kepada Kamar Dagang Naga Hitam. Bukankah itu suatu kebetulan? Kebetulan ayahku dan Ketua W sudah dalam perjalanan ke hotel? Li Tianyi, bukankah kamu bilang bahwa ketika Ketua W tiba, dia akan berlutut di hadapanmu dan menundukkan kepalanya? Tunggu sampai ayahku tiba di sini, dan aku akan lihat bagaimana kamu berlutut dan memohon belas kasihan. Nah, kulihat kau punya keberanian yang luar biasa. Nah, kau sudah tamat. Keluarga Sukami selalu rendah hati dan sopan, agar ayahku kehilangan kesabaran di depan umum. Itu pasti berarti bahwa kemarahannya telah mencapai puncaknya. Ayah, Zhu Weilong, kepala keluarga Su. ayah datang di waktu yang tepat. Sampah ini, dia menyewa 2 aktor, dan secara palsu mengklaim mereka adalah orang-orang Raja Dewa. Dia memblokirku dan anggota keluarga Su di luar pintu, mengatakan bahwa bahkan Ketua Wei sendiri harus berlutut dan membungkuk di hadapannya. Untungnya aku mengetahuinya tepat waktu. Jika tidak, Kamar Dagang Naga Hitam kita dan pesanan yang ditandatangani keluarga Su, pesanan 100 miliar, pasti akan dihancurkan olehnya. Aku akan menghadapinya sekarang juga. Dan biarkan dia tahu kekuatan kita. Tuan Muda Chi benar. Hari ini, aku pasti akan memberimu pelajaran yang bagus. Ibu, apa yang kamu lakukan? Apa salahku? Sampah ini tinggal di keluarga Sukami, menumpang hidup pada kami, dan mengambil setiap keuntungan. Sekarang, tepat setelah diusir oleh keluarga Sukami, dia mengatur seluruh adegan hari ini untuk membalas dendam pada kami. Jika aku tidak benar-benar memberimu pelajaran hari ini, kau benar-benar berpikir kau adalah Raja Dewa. Kau bajingan durhaka. Ayah, aku tahu ayah marah, tapi ayah tidak perlu terlalu tertekan mengenai masalah ini, karena aku yang menemukannya. Aku pasti akan menanganinya dengan benar. Aku pasti akan memukuli sampah itu sampai dia tidak berdaya. Katakan padaku, tunggu sebentar, haruskah aku lebih dulu mematahkan tangan dan kakimu untuk mencegahmu melarikan diri? Atau haruskah aku lebih dulu mencabut lidahmu? Ini mungkin akan sedikit sakit. Kau harus menahannya. Hak apa yang kau miliki untuk menyentuhku? Kau berani memukulku. Memukulku tepat di depan ayahku. Aku sedang memukul. Kau bajingan durhaka. Aku akan memukulmu dulu sampai kau tidak bisa membela diri. Ayah, mengapa ayah memukulku? Bukankah seharusnya ayah memukulnya? Dia yang memalsukan diri sebagai Raja Dewa, bukan aku. Tepat sekali, Ketua Chu. Sampah ini sangat kurang ajar. Berani-beraninya menyamar sebagai baginda Raja Dewa. Tuan Muda Chu yang menemukan ini, dia seharusnya menerima pujianmu. Mengapa kau malah memukul Tuan Muda Chu? Ayah, sekarang aku berada di Jiangchen. Aku dianggap orang yang berstatus dan bereputasi. Ayah memukulku demi penjual ikan yang bau. Jika ini tersebar, mau ditaruh di mana mukaku? Ayah harus memberiku penjelasan hari ini. Memberimu penjelasan, benarkah begitu?
Kenapa kau tidak memberiku penjelasan dulu? Biasanya aku sudah lalai dalam mendisiplinkanmu. Kau pikir dunia berputar di sekitarmu. Setiap hari kau meremehkan orang ini dan menghina orang itu. Cukup. Yayasan keluarga Zhu yang berusia seabad hampir kau hancurkan. Ayah, apa yang ayah bicara? Selamat datang Ketua W. Ketua W, Anda sudah tiba. Apa yang telah kalian semua lakukan? Ketua W, begini. Kamar dagang naga hitam kami sudah dengan keluarga Su untuk menandatangani pesanan proyek 100 miliar. Tapi rencana telah berubah. Di perjamuan kami, seekor lalat berdengung telah muncul. Tak kenal takut. Seekor lalat. Kau bilang dia seekor lalat. Benar sekali, Ketua W. Sampah ini tidak tahu diri. Membuat masalah di perjamuan kami dan menyimpan rencana jahat untuk menggunakan keluarga Su sebagai perantara untuk membatalkan pesanan ratusan miliar. Namun, syukurlah aku menemukannya tepat waktu dan kontraknya benar-benar baik-baik saja. Ketua W, Anda harus menegakkan keadilan untuk keluarga Su kami. Ya. Sampah ini sudah diusir dari rumah kami. Jika dia melakukan sesuatu yang melibatkan keluarga Su kami, maka keluarga Su kami akan sangat dirugikan. Kami dengan sungguh-sungguh meminta Anda menghukumnya dengan berat. Benarkah begitu? Lalu bagaimana rencanamu untuk menghukum Li Tianyi dengan berat? Li Tianyi, peniruanmu terhadap Raja Dewa sudah merupakan kejahatan The besar. film was translated Jika kau ingin and mati begitu narrated saja, by M. bukankah Media. itu akan melepaskanmu dengan mudah? Ketua W, menurut pendapat bawahan ini, dia harus dilumpuhkan dengan memotong keempat anggota tubuhnya, matanya dicungkil, lidah berbisanya dicabut, dan akhirnya dipajang di gerbang kota selama 7 hari untuk dikutuk oleh rakyat jelata di dunia. Baru kemudian kita bisa memperingatkan massa. Jangan menyimpang ke jalan yang salah. Li Tianyi, sekarang Ketua WI telah datang secara pribadi. 7 provinsi Jiangnan tidak lagi memiliki siapapun yang bisa melindungimu. Aku ingin melihat bagaimana kau keluar dari sini hidup-hidup. Dasar bajingan, apakah kamu buta? Ketua W, mengapa Anda memukul saya? Bukankah seharusnya Anda memukulnya saja? Ya Ketua W, putraku menemukan orang ini menyamar sebagai Raja Dewa. Dia harus diberi hadiah atas jasanya. Mengapa? Dia masih dipukuli olehmu. Keluarga Zumu telah menyebabkan bencana besar. Bawahanmu Wei Yuanshan gagal dalam mengelola bawahannya. Saya memohon hukuman dari Raja Dewa. Apa? Dia adalah Raja Dewa. Bagaimana mungkin dia Raja Dewa? Wei Yuanshan, dulu kamu berkelahi dengan anjing liar demi makanan, tidur di jalanan, dan mengemis untuk bertahan hidup di kaki orang-orang. Akulah yang mengasihanimu dan memberimu nasib baik yang mengantarkan pada kejayaanmu hari ini. Namun kamu dan berani membalasku. Benarkah begitu? Saya memohon Raja Dewa memberikan bawahan ini kesempatan lagi. Para bawahan, saya akan berurusan denganmu satu persatu. Telah menghina Raja Dewa, Kamar Dagang Naga Hitam, Jin Jiao dan Yin Jiao diakui atas jasa mereka dalam mengidentifikasi orang tersebut. Aku menganugerahkan 10.000 liang emas, dipromosikan menjadi anggota eksternal Kuil Dewa, menikmati tunjangan resmi Kuil Dewa, melindungi keluarga mereka selama 3 generasi. Terima kasih Raja Dewa. Adapun kau Wei Yuanshan, ini adalah kesempatan terakhir yang kuberikan padamu. Aku harap kau tidak mengecewakanku. The film was translated and narrated Ketua W, by M. apakah Media. Anda salah? Dia hanyalah penjual ikan bau. Sama sekali tidak mungkin dia adalah Raja Dewa. Sekarang keluarga Zumu masih berbicara omong kosong di sini. Sungguh keberanian yang luar biasa. Ketua Wei, tolong dengarkan saya. Dasar berandal durhaka, diam. Apakah kamu masih ingin mencelakai keluarga Zuku dan membawanya pada kehancuran? Tuan Raja Dewa, keluarga Su sama sekali tidak keberatan terhadap keputusan apapun yang dibuat oleh Raja Dewa. Saya mohon Raja Dewa untuk menjatuhkan hukuman. Mulai hari ini, keluarga Su dikeluarkan dari Kamar Dagang Naga Hitam. Kamar Dagang Naga Hitam dan keluarga Su tidak akan memiliki hubungan lebih lanjut. Selain itu, semua keuntungan yang diperoleh dengan memanfaatkan identitas Kamar Dagang Naga Hitam saya akan mengirim orang untuk mengambilnya kembali satu persatu. Adapun keluarga Sumu, Kamar Dagang Naga Hitam akan membatalkan semua urusan komersial dengan keluarga Sumu selama 4 tahun terakhir. Semua sumber daya yang diberikan kepadamu akan dituntut kembali satu persatu jika ada perusahaan membantumu dalam bentuk apapun.
saya akan melenyapkan mereka semua. Tianyi. Tidak mudah bagi keluarga Sukita untuk mencapai posisi kita hari ini. Ini tidak mudah. Jika kamu melakukan ini, kamu pasti akan memotong jalur kehidupan keluarga Sukita. Bagaimana keluarga Sukita bisa terus bertahan di 7 provinsi Jiangnan? Bagaimana kita bisa membangun diri kita di Jiangcheng? Aku mohon padamu, ibu memohon padamu, selamatkan keluarga Sukita. Tolong selamatkan keluarga Sukita. Nianwei, cepat katakan sesuatu. Keluarga Su tidak boleh hancur di tangan kita. Jeti, kau benar-benar Raja Dewa. Apakah itu penting? Penting. Kau jelas tahu bahwa aku memikul beban kebangkitan keluarga Su. Tidak bisa karena perasaan romantis dan dipaksa untuk berhenti. Kau seharusnya memberitahuku tentang identitasmu sebagai Raja Dewa. Bagaimana mungkin keluarga Su kita mungkin mempersulitmu? Benarkah begitu? Bukankah sudah kukatakan padamu? Aku tahu kau berada di bawah banyak tekanan. Aku takut bahwa jika aku berinteraksi denganmu, menggunakan identitas asliku, itu akan mengarah pada kompleks inferioritas dan jarak. Itulah sebabnya aku diam-diam membantumu dari balik layar selama bertahun-tahun ini. Tahukah kau bagaimana proyek zona pengembangan itu muncul? Itu adalah kau Su Nianwei yang memberitahuku bertahun-tahun yang lalu. Kau bilang bahwa meskipun perkembangan keluarga Su sangat pesat, itu masih belum bisa mencapai eselon atas. Kau Su Nianwei tidak mau tunduk pada orang lain. Aku juga tidak ingin memberimu terlalu banyak tekanan. Oleh karena itu, aku mengambil identitas sebagai penjual ikan. Sisik emas yang kubudidayakan memiliki potensi naga tersembunyi. Mereka tak ternilai harganya. Setelah kau mengonsumsinya, kau akan kebal terhadap semua penyakit. Tapi kau Su Nianwei tidak menghargainya. Kau bahkan tidak menghargai keluarga Su. Karena di matamu, aku hanyalah penjual ikan yang baik. Jeti, kau mengatakan hal-hal ini padaku sekarang. Apakah ini untuk memamerkan kesuksesanmu? Katakan pada kami bahwa keluarga Su kita tidak pantas untukmu. Katakan padaku Su Nianwei. Jeti, di matamu aku Su Nianwei terlalu tinggi. Li Tianyi, di mataku, kau akan selalu menjadi tidak berbudaya, tidak mampu. Pria penjual ikan. Dalam hidup ini, aku tidak pernah menatap lurus padamu. Bahkan sekalipun. Bahkan sekarang, kau masih membuatku muak. Kurang ajar. Sekarang setelah semuanya sampai pada titik ini, kamu masih berani lancang. Kamu Su Nianwei, apakah kamu bosan hidup? Ya, aku lelah hidup. Memangnya kenapa? Kamu mencari mati. Hentikan kemunafikanmu. Dan mengatakan hal-hal seperti, aku tidak memberitahumu identitasku. Atau memberitahuku bahwa beternak ikan adalah untuk mengondisikan tubuhku. Lalu mengapa kau tidak melakukannya lebih awal? Li Tianyi, aku tahu kau memegang posisi tinggi dan kekuatan besar. Berdiri di atas puluhan ribu orang. Tapi memangnya kenapa? Di mata Su Nianwei, kau akan selalu menjadi menantu yang tinggal serumah yang tidak berguna. Oleh keluarga Su kita, diusir dari rumah. Aku Su Nianwei tidak akan pernah dalam hidup ini menatap lurus padamu lagi. Karena itu masalahnya. Maka keluarga Su tidak perlu ada lagi. Keluarga Jiang dari ibu kota kekaisaran telah tiba. Jiang Sui, putri sulung keluarga Jiang. Aku Jiang Sui, mewakili keluarga Jiang dari ibu kota kekaisaran, mempersembahkan hadiah ucapan selamat ini. Sebuah gulungan lukisan 10.000 li sungai dan gunung, sebuah patung Kilin Gial, sebuah patung kecil Tang Sancai, dan sebuah rumah mewah bernama Surga di Bumi. Bagaimana mungkin keluarga Su bisa terhubung dengan keluarga Jiang dari ibu kota kekaisaran? Ini adalah keluarga Jiang, salah satu dari 4 keluarga besar. Dingfeng International milik keluarga Jiang adalah grup keuangan internasional tingkat atas di kerajaan ilahi kita. Nilai 30% sahamnya bisa mencapai ratusan miliar. Dan surga di bumi ini adalah salah satu dari 3 teratas hunian mewah di kerajaan ilahi. Nilai rumah ini tak terukur. Kamu benar tentang itu. Lukisan 10.000 li sungai dan gunung tak ternilai harganya. Saya tidak pernah menyangka keluarga Su memiliki dukungan keluarga Jiang. Saya khawatir apa yang Ketua W baru saja katakan tidak akan berlaku lagi. Keluarga Jiang dari ibu kota kekaisaran melakukan perjalanan sejauh ini adalah kehormatan besar bagi keluarga Su kita. Itu membuat keluarga Su kita bersinar dengan kemuliaan. Li Tianyi, apakah kamu melihat itu? Bahkan tanpa kesepakatan 100 miliar. Kamar dagang naga hitam, kemampuan Nianwei kita akan tetap diakui oleh dunia. Fakta bahwa keluarga Su kita telah mencapai titik ini hari ini adalah semua berkat Nianwei.
yang mencapainya langkah demi langkah. Dan hari ini, keluarga Sukita mengandalkan kemampuan kita sendiri, mendapatkan dukungan dari keluarga Jing. Apa yang kamu katakan? Tidak bisa menghentikan juga. Keluarga Sukita dan keluarga Jing berhubungan baik. Dan mendukung keluarga Su. Saya khawatir keluarga Su Anda pasti salah paham. Hari ini, saya membawa hadiah ini. Film Semata-mata was untuk Tuan Li. translated and narrated by M Media. Nona Jing, Anda tidak bercandakan. Hari ini adalah perjamuan ulang tahun Tuan Tua Su, keluarga kami. Anda menyiapkan hadiah yang begitu murah hati, bukan untuk keluarga Su kami, tetapi malah untuk Li Tianye. Konyol, apa nilai keluarga Sumu sebenarnya? Memangnya kamu merasa layak masuk ke keluarga Jing kami? Untuk secara pribadi menyiapkan hadiah besar untuk ulang tahun, jika Tuan Li tidak ada di sini. Apakah Jiangqing tempat terpencil ini layak untuk diinjak oleh keluarga Jing kami? Tuan Li akhirnya lolos dari lautan pahit yang adalah keluarga Su hari ini. Tentu saja beliau pantas diberi selamat dengan banyak hadiah. Hadiah-hadiah yang saya bawa ini, meskipun memiliki nilai, bukanlah sesuatu yang luar biasa. Tuan Li, hadiah berikutnya yang akan saya persembahkan adalah yang paling besar dan acara utama hari ini. Tuan Li, apakah Anda menginginkan saya? Nona Jiang, apa sebenarnya maksudmu dengan ini? Sebelum saya datang, saya sudah mendengar bahwa Anda dan Sun Yanwei telah bercerai, dan bahwa Anda telah mendapatkan kembali kebebasan Anda karena Sun Yanwei gagal mengenali harta karun. Lalu aku Jiang Sui tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan berharga ini. Tuan Li, apakah Anda bebas sekarang untuk menikahi saya? Tuanku, Nona Jiang adalah anak dari Bibi Chen dari masa lalu. Bibi Chen, Ketua Jing, bukankah kau sedikit keterlaluan? Keluarga Sukita telah berkembang di Jiangqing selama bertahun-tahun ini. Kau menempuh ribuan mil untuk datang ke Jiangqing kita, menyiapkan hadiah yang begitu murah hati, hanya untuk menjilatnya, Li Tianye, dan menindas keluarga Sukita, untuk menjilat Li Tianye, dan menindas keluarga Su Anda. Nona Su benar-benar lucu. Keluarga Su Anda begitu lemah, dan Anda begitu tidak kompeten. Bahkan jika keluarga Su Anda diberi 10 tahun lagi untuk berkembang, Anda tidak akan berarti setetes air di lautan dibandingkan dengan keluarga Jiang kami. Dan saya datang ke Jiangqing hari ini semata-mata untuk Tuan Li. Nona Jiang datang semata-mata untuk Tuan Li. Satu orang datang dan bahkan menawarkan dirinya sendiri sebagai hadiah untuknya. Ketua Jing, kau benar-benar tahu cara merendahkan dirimu sendiri. Nona Su, tolong jaga mulut Anda sedikit lebih bersih. Ada apa? Apakah aku tidak mengatakan yang sebenarnya? Keluarga Jingmu memang sangat kuat. Kau, Jiang Shui, mengenai penampilanmu, itu memang sangat cantik. Tapi apakah kau pikir hanya berdasarkan ini bisa menandingi tempatku di hatinya selama 4 tahun ini? Bahkan jika kau memintanya 100 kali, dia tetap tidak akan mau bersamamu. aku bersedia. Apa, Li Tianye, apa yang kau katakan? Aku bilang, aku Li Tianye, bersedia menikahi Nona Jiang. Li Tianye, apa maksudmu dengan ini? Hubungan kita yang genap 4 tahun, benarkah tidak bisa dibandingkan dengan kau dan putri sulung keluarga Jing, yang baru saling kenal hanya beberapa menit singkat? Ya, aku tentu saja tidak secantik putri sulung keluarga Jing di rumah, dan aku juga tidak sekuat dia. Tapi jangan kau lupakan, dulu kau yang memohon kepada leluhur keluarga Sukita untuk mengizinkanmu menikah masuk. Nona Su, saya pikir perlu bagi saya untuk mengingatkan Anda tentang sesuatu. Dahulu itu Anda yang tidak sabar untuk bercerai dengan Tuan Li. Sekarang Tuan Li adalah pria yang bebas. Nona Su, tolong tunjukkan rasa hormat diri. Aku sedang berbicara dengan Li Tianye. Kapan giliranmu untuk menyela? Li Tianye, apa maksudmu? Apakah kau akan melindungi wanita ini hari ini? Di mana kau letakkan hubungan 4 tahun kita? Di mana kau letakkan? Kau berani memukulku? Nona Su, saya berdiri tepat di depan Anda sekarang. Apakah Anda berani memukul saya? Saya beritahu Anda, saya tidak hanya tunangan Tuan Li sekarang, tetapi juga dari keluarga Jiang di ibu kota kekaisaran. Salah satu dari 4 keluarga besar. Anda mencoba menampar wajah keluarga Jiang. Mencoba menampar wajah Dingfang Internasional, benarkah? Nona Su, Tuan Li tidak membalas dendam terhadap keluarga Su Anda, karena Anda sebelumnya memiliki hubungan selama 4 tahun. Beliau ingin memberi Anda kesempatan untuk bertahan hidup. Tapi sekarang, namun keluarga Jiang kami tidak akan berhati lembut seperti itu. Dulu, kebaikan leluhur sudah kubalas. Mulai sekarang aku tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Su. Aku minta Nona Su untuk menjaga harga diri. Li Tianye, jangan pergi. Tianye, jangan pergi. Jangan tinggalkan. Tanpa diduga menantu yang dihina oleh keluarga Su.
buru-buru mengusirnya keluar dari keluarga Su. Ternyata adalah Raja Dewa, kerajaan ilahi kita, yang melawan 10 negara sendirian dan menjaga semut yang ada di bawah langit. Nona Jiang benar. Keluarga Su gagal mengenali bakat. Mereka tidak kompeten dan bodoh. Bahkan dengan naga sejati seperti Raja Dewa, tepat di samping mereka, hidup bersama selama 4 tahun. Mereka tidak menyadarinya. Saya pikir keluarga Su mereka benar-benar tamat. Keluarga Su benar-benar tidak akan berhasil. Saya ingin tahu siapa yang akan berani bekerja sama dengan keluarga Su mereka sekarang. Ketika saya berada di ibu kota kekaisaran, saya mendengar bahwa semua yang dimiliki keluarga Su hari ini adalah berkat Anda, Nona Su, yang membangunnya langkah demi langkah. Sekarang keluarga Su baru saja memulai dari awal lagi. Saya sangat menantikan Nona Su dapat bangkit kembali. Sisik emas di mata Anda juga dianggap sampah tak berharga. Keluarga Su Anda benar-benar berpandangan sempit. Keluarga Su kita sedang mendorong keberuntungan besar keluar dari pintu. Lihatlah kekacauan yang telah kau buat. Keluarga Su akan The segera film was hancur di translated tanganku. and Aku telah narrated gagal. by M Media. Keluar keluarga Su. Tuan Tua Su, Anda tidak benar-benar percaya bahwa Li Tianyi adalah Raja Dewa Kang. Tuan Muda Su, sejauh mana kau berniat mencelakai keluarga Su kita? Sampai sejauh mana? Ketua Wei dari Kamar Dagang Naga Hitam bersaksi secara pribadi. Tuan Burung Vermilion secara pribadi menemaninya. Dan bahkan keluarga Jian dari ibu kota kekaisaran maju untuk mencari muka. Jika dia bukan Raja Dewa, lalu siapa Raja Dewa itu? Apakah kau? Atau kau? Atau mungkin kau? Dasar berandal durhaka, apalagi yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu harus mendorong keluarga Su kita ke dalam jurang? Ke dalam keadaan kutukan abadi? Sebelum kamu puas. Ayah, jika aku bisa menunjukkan bukti bahwa Raja Dewa hadir secara pribadi di tempat kejadian, apakah ayah masih akan percaya pada Li Tianyi itu? Apa maksudmu? Baru 5 menit yang lalu, aku menerima kabar bahwa Raja Dewa bersama dengan Tuan Burung Vermilion baru saja kembali dari luar negeri. Adapun keluarga Ken di ibu kota kekaisaran, mereka secara khusus pergi ke bandara untuk menyambut mereka dan mengadakan resepsi penyambutan. Oleh karena itu Raja Dewa sama sekali tidak berada di Jiangchen. Apa yang kau katakan? Maksudmu Raja Dewa saat ini berada di ibu kota kekaisaran. Jadi semua ini, anak itu Li Tianyi meminjam kekuasaan untuk mengintimidasi orang lain. Menggertak? Tepat sekali. Anakku benar. Barusan, aku juga menerima kabar. Keluarga Qin telah memastikan bahwa Raja Dewa memang ada di ibu kota kekaisaran. Dan sama sekali tidak mungkin berada di Jiangchen. Sama sekali tidak mungkin. Tapi malam ini, tidak hanya Ketua Wei dari Kamar Dagang Naga Hitam secara pribadi bersaksi untuknya, tetapi bahkan Putri Sulung dari ibu kota kekaisaran menyiapkan hadiah yang murah hati dan tidak ragu untuk menawarkan diri dalam pernikahan dengan melamarnya. Tidak peduli bagaimana Anda melihat ini tidak terlihat palsu. Benar. Menyamar sebagai Raja Dewa adalah kejahatan tak termaafkan yang dikenal di seluruh dunia. Bahkan jika keluarga Jiang datang, dia tidak akan luput dari hukuman. Tapi bagaimana jika Li Tianyi yang menyamar sebagai Raja Dewa tidak membiarkan berita itu bocor keluar dari Jiangchen? Apa maksudmu? Kamar Dagang Naga Hitam adalah raksasa bagi kami. Sebuah keberadaan yang tak terjangkau. Tetapi bagi keluarga-keluarga di ibu kota kekaisaran, seperti keluarga Jian dan keluarga Qian, tidak akan berarti apa-apa. Jika Nona Jian ingin melindungi Li Tianyi, menurutmu, apakah Ketua Wei akan memilih untuk melaporkan ini kepada Raja Dewa dan dengan demikian menyinggung keluarga Jiang sepenuhnya? Atau apakah dia akan memilih untuk menekan berita itu dan memberikan bantuan kepada Nona Jian? Tapi mengapa Nona Jing mengambil risiko seperti itu untuk melindungi Li Tianyi? Bahkan keluarga Jing tidak akan berani menyinggung Yang Mulia Raja Dewa Kan. Mungkin kau tidak tahu, keluarga Qin dan keluarga Jiang selalu memiliki pertunangan. Coba tebak siapa pasangan yang dituju dalam pertunangan itu? Tuan Muda Chu, Anda benar-benar hebat. Keluarga Su kami terbatas pada Jiangchen. Bagaimana kami bisa tahu tentang masalah di ibu kota kekaisaran? Tepatnya orang yang datang melamar hari ini, putri sulung keluarga Jiang, Jiang Sui. Keluarga Qin ingin mencaplok 4 keluarga besar dan menjadi keluarga bangsawan terkemuka di kerajaan dewa. Ambisi ini dikenal di seluruh negeri. Adapun Nona Jian, dia adalah putri tunggal keluarga Jian. Jika dia benar-benar setuju untuk bersekutu dengan keluarga Qian, itu pasti akan seperti domba yang masuk ke mulut harimau. Sejak saat itu, aset keluarga Jian akan jatuh ke tangan keluarga Qian, dan keluarga Jian akan lenyap dari dunia. Oleh karena itu pembatalan pertunangan oleh keluarga Jian sudah di depan mata. Tunggu. Apa hubungannya ini
Dengan Li Tianyi, Jiang Shui dan Li Tianyi telah berselingkuh sebelumnya. Dan Nona Sulung Jing secara terbuka melamar, menolak harga diri keluarga Ken. Bagaimana mungkin pertunangan ini berlanjut dengan lancar? Ini sangat sesuai dengan niat keluarga Ji. Nian Wei benar. Saat ini Li Tianyi dikekang oleh keluarga Su, diusir dari rumah, tidak punya tempat tinggal tetap, dan telah menyamar sebagai Raja Dewa. Bisa dibilang itu dilakukan oleh keluarga Jian, memegang kelemahan mereka dengan kuat. Jika keluarga Jian ingin dia hidup, dia hidup. Jika keluarga Jian ingin dia mati, dia harus mati. Namun Li Tianyi berpikir dia bisa bertahan dengan cara ini. Tunggu saja balas dendam keluarga Ken. Tuan muda Chu itu benar. Tetapi kedua keluarga kita sekarang telah menyinggung kamar dagang naga hitam. Semua kekuatan keluarga di 7 provinsi Jiangnan. Ketika mereka melihat kita, memperlakukan kita seperti wabah. Apa yang harus kita lakukan? Bibi, keluarga Zu saya telah berdiri teguh di Jiangsheng selama puluhan tahun tanpa tumbang. Kami tidak pernah mengandalkan itu. Omong kosong kamar dagang naga hitam. Keluarga Qin di ibu kota kekaisaran adalah andalan terbesar keluarga Zu kami. Mengenai masalah pengembangan keluarga Su, Bibi, apakah Anda tahu tentang perjamuan naga naik? Perjamuan naga naik. Yang mulia Raja Dewa telah kembali ke kuil Dewa untuk memperkuat kuil Dewa dan terus memberkati rakyat kerajaan Dewa. Beliau secara khusus menyelenggarakan perjamuan naga naik. Dikatakan bahwa kekuatan apapun yang perwakilannya menghadiri perjamuan dapat langsung melambung tinggi, menerima perlindungan kuil Dewa, dan bebas dari kekhawatiran selama 3 generasi. Namun, perjamuan sekaliber ini, semua kekuatan keluarga milik kuil Dewa bisa mendapatkan surat undangan. Tetapi keluarga Sukital di Jiangchen sudah hampir tidak bertahan. Perjamuan naga naik ini, berani-beraninya kita mengharapkannya. Keluarga Su mungkin tidak bisa hadir, tetapi jika didampingi oleh keluarga Zu kami, itu mungkin adalah Raja Dewa saat ini. Aku telah melihat sejak kecil bahwa Sui cerdas. Penilaiannya tidak mungkin buruk. Tunggu. Apa yang kau katakan? Siapakah suami Jiang Shui? Kau mungkin tidak tahu. Raja Dewa dari masa lalu adalah suami Shui, Li Tianyi. Itu benar. Yang mulia Raja Dewa telah mengumumkan masalah ini kepada dunia. Kalian keluarga Ken, bukankah kalian berpikir bisa naik ke surga dalam satu langkah? Maaf, keluarga Jiang kami adalah surga sekarang. Aku bilang kalian keluarga Jian, bukankah kalian merayakan terlalu cepat? Apa maksudmu? Apa maksudku? Li Tianyi itu hanyalah seorang penjual ikan yang bau. Sangat mustahil baginya untuk menjadi yang mulia Raja Dewa. Baru saja di ruang pribadi, semua pejabat tinggi sudah mengakui identitas Raja Dewa. Dan kau masih berdebat di sini. Aku pikir kau hanya iri pada keluarga Jiang kami. Takut bahwa keluarga Jiang kami akan menindas keluarga Qin kalian sampai kalian tidak bisa bernapas. Tapi kau tidak perlu khawatir, karena keluarga Qin kalian tidak pantas untuk masuk. Pandangan keluarga Jiang kami, aku iri pada keluarga Jiang kalian. Itu terlalu konyol. Mari aku tanya kalian semua, apakah keluarga Jiang kalian memiliki undangan ke perjamuan naga naik? Kalian terus mengatakan bahwa besok Li Tianyi akan mengumumkan kepada semua pahlawan di bawah langit untuk menyatakan hubungan antara Dian dan Jiang Shui. Tapi apa hasilnya? Dia bahkan tidak punya undangan ke perjamuan naga naik. Bukankah ini terlalu konyol? Aku pikir. Aku khawatir. Bahkan posisi tuan rumah sementara Paman Boan akan segera dihapuskan. Itu benar. Linlang Tiangshan ini adalah hotel milik Jiang Shui. Dia hanya mencari beberapa aktor murahan untuk mementaskan pertunjukan di sini. Tujuannya hanyalah untuk memperkuat posisinya sebagai kepala keluarga Jian dan juga untuk menghilangkan pikiran yang ditujukan pada Li Tianyi kalian. Aku pikir keluarga Jian kalian benar-benar telah melambung tinggi. Aku tidak pernah menyangka bahwa kalian hanya berhayal di sini. Sekelompok badut tak berarti, namun masih bermimpi liar menghancurkan keluarga Qin kami. Mimpi saja. Tuan muda Qin, kami tahu kami salah. Tuan muda Qin, pergi. Jiang Shui benar-benar cakap. Dia bahkan menipu kami. Selama Jiang Shui berani kembali ke keluarga Jian, aku akan memenjarakannya di ruang bawah tanah. Tidak ada yang diizinkan membebaskannya. Di depan kamar pribadi di hotel. Malam ini, kekuatan tertinggi kerajaan Dewa semuanya akan berkumpul di Heavenly Dynasty International Hotel. Oleh karena itu, Kapten Lei, kapten tim penjaga malaikat. seluruh hotel saat ini belum dibuka untuk umum, untuk mencegah personal yang tidak berwenang masuk dan mengganggu ketertiban tempat acara. Namun Anda tidak perlu khawatir. Kalian semua adalah teman yang disebutkan oleh Tuan Muda Kia. Kalian semua sama seperti keluarga Kia, akan menikmati tingkat perlakuan tertinggi untuk memasuki tempat acara. Jika ada hal lain yang Anda butuhkan, Anda bisa menghubungi saya kapan saja. Saya permisi sekarang. Terima kasih Kapten Lai.
Itu benar-benar pasti keluarga Qin dari ibu kota kekaisaran. Mereka benar-benar bisa memerintahkan yang legendaris. Pengawal malaikat untuk melayani kami, keluarga Su kami. Jika kami bisa dengan keluarga Qin menjalin hubungan di masa depan, kami tidak perlu melihat ekspresi orang lain. Kamar dagang naga hitam. Benar Nian Wei, keluarga Qin ini memiliki segalanya yang bisa diminta. Dan terlebih lagi, mereka bersedia membantu keluarga Su kita. Kamu manfaatkan kesempatan ini dan berbuat yang terbaik. Kamu mungkin saja menjadi Nyonya muda keluarga Ken. Ibu, jangan khawatir. Saya pasti akan mengambil kembali semua yang menjadi milik kita. Semuanya telah saya ambil kembali. Li Tianyi, Jika kau punya sesuatu untuk katakan sekarang. Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan bersamamu. Li Tianyi, beraninya kamu berpura-pura di sini. Kamu menyamar sebagai Raja Dewa, menyebabkan pesanan 100 miliar keluarga Su kita dibatalkan. Berita itu telah menyebar kemana-mana. Saya sarankan kamu untuk segera berlutut dan meminta maaf kepada keluarga Su kita. Kalau tidak, malam ini aku akan mencelamu di hadapan Raja Dewa dan memastikan darahmu menodai tanah. Kau bilang aku meniru Raja Dewa, menyebabkan keluarga Sumu. Pesanan 100 miliar dibatalkan. Tepat sekali. Saya orang tua ini bikin bodohnya berpikir. Itu adalah kegagalan penglihatan saya sendiri yang merugikan keluarga Su. Saya tidak pernah menyangka. Ternyata kamu si bajingan pengkhianat ini yang merusak reputasi keluarga Su. Selama bertahun-tahun ini, keluarga Su tidak pernah memperlakukanmu dengan tidak adil, bukan? Namun kamu berani menyamar sebagai Raja Naga, merusak kehormatan keluarga Suku, dan bahkan berkolusi dengan keluarga Jian untuk menghancurkan sepenuhnya keluarga Su kita. Di mana hati nuranimu? Kau orang tua bodoh yang tidak sopan. Apakah kau bahkan pantas berbicara denganku? Lepaskan. Apa yang kamu lakukan? Li Tianyi, kamu menyebabkan keluarga Su kita menderita seperti ini, dan kamu masih berani menyentuh tuan tua kita. Apakah kamu tidak punya rasa malu? Karena keluarga Sumu terus mengungkit hal ini, aku juga akan mengambil kesempatan ini untuk memperjelasnya kepadamu. Pembatalan pesanan 100 miliar keluarga Sumu adalah karena keluarga Sumu tidak pantas mengenai identitasku. Kau bahkan kurang memenuhi syarat untuk menebak liar. Li Tianyi, dasar kau bodoh yang nekat. Kau barang tak berguna. Kau masih berani bicara keras sekarang. Tuan Muda Ji sudah memberitahu kami bahwa Ketua Wei bekerja sama denganmu dalam sandiwara itu. Karena dia tidak berani menyinggung keluarga Jing. Nona Jing sudah tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Keluarga Su kami sudah berafiliasi dengan Tuan Muda Ken. Jangan salahkan kami karena tidak memberimu kesempatan. Maukah kau berlutut atau menunggu kami untuk melapor kepada Raja Dewa dan mengambil nyawamu? Apa maksudmu, Nona Jian? Tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Terlepas dari apakah aku memiliki bantuan keluarga Jian hanya berdasarkan keluarga Sumu. Kau pikir kau memenuhi syarat untuk membuatku berlutut? Lalu, bagaimana jika aku ditambahkan ke dalam persamaan? Tuan Muda Ken, Tuan Muda Qin, Tuan Muda Qin. Tuan Muda Ken, Tuan Muda Ken. Li Tianyi, keluarga Su mereka tidak pantas membuatmu berlutut. Tetapi aku memerintahkanmu untuk berlutut. Maukah kamu berlutut? Atau tidak? Hanya berdasarkan dirimu. Ayahmu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menemuiku. Dan kau pikir kau pantas membuatku berlutut? Li Tianyi, kamu tidak berpikir bahwa Jiang Shui masih mendukungmu, kan? Aku akan memberitahumu sekarang. Jiang Shui kesayanganmu saat ini sedang menerima hukuman keluarga di ruang bawah tanah keluarga Jian. Bagaimana? Omong kosong. Aku telah menganugerahkan kepada keluarga Jian kemuliaan tertinggi. Keluarga Jian beraninya tidak menghormati Sui. Qin Wushuang. Aku masih bisa menganggap hinaan verbalmu terhadapku. Aku masih bisa menganggapnya sebagai permainan anak-anak. Tetapi jika kau berani berbicara tidak sopan tentang Sui, aku pasti akan membuat keluarga Qinmu membayar harga yang mahal. Kamu masih berani bicara besar sekarang? Benar begitu? Baiklah. Aku akan membuatmu benar-benar menyerah. Ini adalah upaya keluarga Jian untuk menyenangkanku. Dikirimkan khusus kepadaku adalah foto Jiang Shui sedang dihukum. Lihatlah baik-baik dan nikmatilah. Li Tianyi, kenapa kau tidak cepat berlutut dan meminta maaf kepada Tuan Muda Ken? Kalau tidak, nasibmu akan sama seperti nasib wanita celaka ini. Kamu mau kemana? Kamu ingin pergi begitu? Tidak mungkin. Menyingkir dari jalanku. Menyingkir. Li Tianyi, bahkan jika kamu bergegas kembali ke keluarga Jian sekarang, itu akan sia-sia. Sekarang mengenai keluarga Jian, mereka hanya peduli untuk menjilat keluarga Qin kami. Yang dibutuhkan
Hanyalah satu panggilan telepon dariku, dan mereka akan mengirim Jiang Shui langsung ke ranjangku. Tapi aku tidak berencana untuk bermain dengannya secepat itu. Aku berencana untuk membiarkannya menderita siksaan beberapa hari lagi. Dengan begitu, aku bahkan tidak perlu melatihnya. Dia akan bisa melayaniku dengan nyaman dan sempurna. Omong kosong. Kau mencari mati. Mencari mati. Li Tianyi, kamu telah berulang kali memprovokasi keluarga Qin kami. Saat kamu melangkah melewati pintu ini hari ini, aku tidak berniat membiarkanmu pergi dari sini hidup-hidup. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa coba. Qin Wushuang, apakah kau pikir kau bisa menggunakan kekuasaan mutlak? Mengapa tidak? Yang menutupi langit. Seseorang yang tidak berguna sepertimu. Pengawal malaikat, di mana kalian? Bawahanmu ada di sini. Sampaikan perintahku. Qin Wushuang telah secara terbuka mengganggu ketertiban perjamuan naga naik, menipu penguasa, dan bertindak lancang, dan tidak menghormati kekuatan ilahi. Semua kerabat langsung keluarga Qin harus diasingkan ke perbatasan. Tidak akan pernah lagi selamanya menginjakkan kaki di tanah kerajaan ilahi. Begitulah pengaturannya. Kalau begitu bolehkah saya bertanya Raja Dewa, bagaimana seharusnya seseorang yang meniru Raja Dewa ditangani? Apa maksudmu? Nah, kamu cukup pandai berpura-pura. Kau tidak mengenaliku. Mengapa aku harus mengenalimu? Kamu hanyalah menantu yang tinggal serumah dari keluarga Su. Kamu telah menumpang hidup selama 4 tahun. Dan kemudian diusir keluar. Mengapa aku Lei Ming harus mengakui? Li Tianyi, biar aku perkenalkan. Orang yang berdiri di hadapanmu ini adalah Kapten Tim Penjaga Malaikat. Kapten Lei Ming. Dia punya identitas lain, yaitu pengawas ketertiban Pesta Naga yang naik. Aku memberitahumu, Li Tianyi. Mengapa kamu harus memprovokasi seseorang? Kamu malah harus memprovokasi kami. Dengan Kapten Lei di sini hari ini, kamu bisa lupakan keluar dari ruangan ini. Statusmu rendah dan kata-katamu tidak berbobot. Aku tidak akan menyalahkanmu karena tidak mengenaliku. Namun sebagai pengawal malaikat kuil dewa, kau berani berkolusi dengan kekuatan luar. Pergi temui burung vermilion sendiri dan akui kejahatanmu. Kursi ini tidak punya waktu untuk berbicara kosong denganmu. Mau pergi? Tidak ada kesempatan. Li Tianyi, orang yang berdiri di depanmu adalah Kapten Lei dari tim penjaga malaikat. Kekuatannya, dia bisa menghadapi 100 lawan sendirian. Kau ingin keluar? Tepat di depan Kapten Lei, mimpi di siang bolong. Apakah kau benar-benar percaya kursi ini tidak akan bergerak? Nah, aku sarankan kau segera berlutut dan menyerah. Jangan coba-coba melawan. Kalau tidak, aku khawatir darahmu akan tercecer di tempat ini. Beritahu 4 simbol yang mulia. Raja mereka sedang murka. Burung vermilion. Di luar aula perjamuan. Mengapa Tuan Naga Dewa belum tiba juga? Ruang tamu keluarga Gia. Di mana Sui? Li Tianyi, apa yang kau lakukan di sini? Aku sedang menanyakanmu sebuah pertanyaan. Di mana Sui? Jiang Shui tidak ada di sini. Segera keluar dari sini. Ini adalah keluarga Jiang dari ibu kota kekaisaran, bukan Jiang Chengmu, tempat pedesaan itu. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Di mana Sui? Hari ini kami mengundang tabib nasional dari Bengkal Obat Suci untuk datang dan mengobati penyakit ayahku. Kami tidak punya waktu untuk berurusan denganmu. Aku sarankan kau segera pergi. Kalau tidak, jangan salahkan keluarga Jiang kami, karena mencincangmu sekarang juga. Tabib nasional dari Bengkel Obat Suci. Penyakit Tuan Tua Jian. Di bawah seluruh langit, hanya sisik emasku yang bisa menyembuhkan. Bagaimana mungkin kau benar-benar mempercaya Bengkel Obat Suci, seorang dokter palsu? Bukankah itu tidak ada artinya sama sekali? Pantas saja. Keluarga Jiangmu diperlakukan seperti monyet oleh keluarga Qin. Dipermainkan. Kurang ajar. Hal macam apa kau ini? Apakah kau bahkan pantas mengomentari Bengkal Obat Suci? Aku mengirim sisik emas ke keluarga Jiangmu beberapa hari yang lalu. Jika kau tepat waktu, mengambil sisik emas ini dan merebusnya menjadi sup obat dan membuat Tuan Tua meminumnya, penyakit Tuan Tua pasti sudah sembuh sejak lama. Tapi kalian semua bersikeras mempercaya yang disebut tabib nasional dari Bengkel Obat Suci itu. Kurasa kau hanya tidak ingin dia bangun. Kurang ajar, Tua. Bengkal Obat Suci kami tidak memiliki permusuhan denganmu. Dokter Dewa Sen, tabib nasional dari Bengkel Obat Suci. Mengapa kau harus melontarkan penghinaan? Dokter Dewa Sin, Bengkel Obat Sucimu mengandalkan obat
Saat para pendiri membuka klinik, diwariskan, berkeliling menipu orang. Kau sudah membunuh cukup banyak orang bukan? Jika aku jadi kau, aku pasti sudah meminta maaf dengan kematian sejak lama. Lancang. Li Tianyi, apakah kau benar-benar berpikir bahwa orang-orang dari keluarga Jiang kami semuanya memiliki temperamen yang baik? Prestasi Dr. Dewa Zing tak tertandingi. Karena kau berbicara seperti ini hari ini, aku harus berurusan denganmu. Pengawal, seret dia keluar untukku dan berikan hukuman berat. Tunggu, aku memberitahumu, kau menghinaku dan aku bisa mentoleransinya. Tapi sekarang kau secara terbuka menghina bengkal obat suci milikku. Jika aku tidak memberimu pelajaran hari ini, orang lain akan berpikir bengkal obat suci milikku tidak memiliki siapa-siapa lagi. Bagaimana Dr. Dewa Zing ingin menangani ini? Keluarga Jiang kami pasti akan bekerja sama sepenuhnya. Apakah kau berani bertaruh denganku? Jika hari ini aku tidak bisa menyembuhkan Tuan Tua Jian, aku Zeng Guodong akan menjamin keselamatanmu dan Nona Jian. Tetapi jika aku menyembuhkannya, bengkal obat suci kami akan menggunakan darahmu untuk memurnikan obat. Kenapa aku tidak berani? Kamar tidur di kediaman Jian. Bagaimana bisa seperti ini? Aku belum pernah melihat pembacaan denyut nadi yang kacau seperti ini. Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Dr. Dewa Zing, bolehkah saya bertanya tentang kondisi ayah saya? Seberapa yakin Anda? Ketuaan harap tenang. Penyakit Tuan Tua, pada dasarnya sudah saya pahami. Penyakit ini bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Pertama, berikan dia obat suci dari bengkal obat suci kami. Bahkan jika itu tidak menyembuhkannya, jangan biarkan dia mati begitu cepat. Itu masih bisa dianggap sebagai kontribusi dari bengkal obat suci milikku. Ini adalah obat suci dari bengkal obat suci kami. Biarkan Tuan Tua meminumnya. Penyakitnya akan cepat membaik. Legenda mengatakan bahwa obat suci dari bengkal obat suci setelah dikonsumsi mencegah semua penyakit. Dengan ramuan ajaib seperti itu, kesehatan Tuan Tua dijamin akan baik-baik saja. Tentu saja, meskipun praktik medis keluarga Shen memiliki keterampilan medis yang luar biasa, mereka tidak mahir dalam farmakologi. Bengkel obat suci, bagaimanapun terkenal dengan obat sucinya. Dengan obat rahasia ini, penyakit Tuan Tua pasti dapat diselesaikan dengan mudah. Kondisi di dalam tubuh Tuan Tua pada dasarnya tidak stabil. Jika dia disuruh meminum tonik yang begitu kuat, aku khawatir itu hanya akan mempercepat perjalanannya ke kuburan. Apakah pada akhirnya kau ingin Tuan Tua mati atau hidup? Diam. Dr. Dewa Zing memintamu ikut untuk membuktikan reputasi dari bengkel obat sucinya. Itu tidak berarti kamu bisa berbicara sembarangan di sini, membuat pernyataan liar dan keterlaluan. Jika kamu berani terus menggonggong di sini, aku akan menendangmu keluar sekarang juga. Bocah, bukankah kamu bilang, Tetua Jian, setelah meminum obat suci saya, hanya bisa hidup selama 5 bulan. Lalu mengapa kamu tidak memberitahu kami? Tetua Jian, berapa lama lagi dia harus hidup? 5 bulan. Jika dia tidak meminum obat suci kami, mungkin dia hanya akan hidup selama 5 bulan. Tetapi karena dia meminum obat suci dari bengkal obat suci kami, mulai sekarang, setidaknya, dia bisa hidup selama 5 tahun. Kamu benar-benar meremehkan bengkal obat suci kami. 5, 4, 3, 2. Beraninya kau benar-benar mengutuk kepala keluarga Jiang kami untuk hanya memiliki sisa 5 detik untuk hidup. Apa kau mencari mati? Li Tianyi, jika ayahku baik-baik saja, aku ingin lihat bagaimana kamu bisa selamat keluar dari gerbang keluarga Jiang kami. 1. Patriark, Dr. Dewa Zing, apa yang terjadi pada patriark kami? Tolong selamatkan dia dengan cepat. Obat dari bengkel obat suci kami adalah tonik yang hebat. Tetua Jiang sudah tua dan lemah. Ini adalah reaksi normal. Reaksi normal. Normal apanya? Jika kau tidak mengambil ikan sisik emas yang kuberikan padamu dan mengirimkannya untuk direbus menjadi sup, jika kau berani menunda lebih lama lagi, bahkan Dewa pun tidak akan bisa menyelamatkannya. baiklah. Kamu benar-benar percaya perkataan bocah kecil itu? Terakhir kali dia yang berkolusi dengan Jiang Shui dan menipu kalian semua, hampir menendangku keluar dari keluarga Jiang. Kali ini dia mungkin saja mencoba mengambil kesempatan untuk membunuh tetua. Tepat sekali. Dr. Dewa Zeng adalah seorang profesional. Bocah kecil itu, apa yang memberimu keberanian untuk memfitnah Dr. Dewa Zeng? Aku juga berpikir begitu. Pria ini terlihat seperti dia tidak berniat baik. Tolong, selamatkan saya. Tetua berbicara. Cepat selamatkan dia. Selamatkan dia dengan cepat. Apa yang kau coba lakukan? Menjauh. Beraninya kamu. Kamu tidak hanya menolak mengobati tetua. Itu akan baik-baik saja. Tetapi kamu benar-benar memukul seseorang. Pengawal, seret dia keluar untukku dengan cepat dan cincang dia sampai mati. Tunggu. Tahan. Ayah kamu baik-baik saja. Jika kau ingin dia mati lebih cepat, silakan saja berkerumun di sekitarnya. Di mana sup obatnya? Cepat bawa kemari.
benar-benar layak menjadi tabib ilahi. Setelah meminum 1 pil ini, penyakitnya memang langsung sembuh. Tepat sekali mereka bilang penyakit datang seperti gunung yang runtuh. Tetapi ketika tabib ilahi Zeng bertindak, penyakit itu benar-benar hilang seperti gunung yang runtuh. Tidakkah kamu lihat siapa Dokter Dewa Xin? Itu adalah otoritas medis kami. Sudah kuduga. Dengan pikiran kalian anggota keluarga Jian, bahkan jika aku menyembuhkan tetua Jian, tepat di depan wajah kalian, kalian tetap tidak akan mempercayainya. Keluarga Jiangmu pantas jatuh ke keadaan ini. Dokter Dewa Xin memberikan pil obat kepada ayahku, sementara kamu hanya menyuruh ayahku meminum semangkuk sup ikan. Li Tianyi, kamu tidak mungkin berpikir semangkuk sup ikanmu itu lebih efektif daripada obat suci milik Dokter Dewa Xin kan? Apa yang dikatakan Ketua Ang benar sekali. Meskipun sisik emas dikatakan sebagai barang legendaris, tetapi pada akhirnya itu hanyalah seekor ikan. Seekor ikan. Bagaimana bisa dibandingkan dengan obat suci dari bengkal obat suci kami? Seseorang bawakan aku 1 miliar tunai dan berikan kepada Dokter Dewa Xin sebagai biaya konsultasinya. Lalu usir dia. Singkirkan sampah tak berguna ini dari sini. Bajingan, apakah kamu buta? Ayah kamu baik-baik saja sekarang. Siapa bilang saya baik-baik saja? Saya sama sekali tidak baik-baik saja. Tuan Li, menyelamatkan nyawa orang tua ini, kamu seharusnya menghormatinya. Tapi bagaimana denganmu? Kamu bahkan mencoba menyerangnya. Bukankah ini memaksa orang tua ini untuk menanggung aib abadi karena tidak tahu berterima kasih? Ayah kamu pasti salah. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi penyelamat hidupmu? Yang menyelamatkanmu jelas adalah Dokter Dewa Xin. Patriark Anda pasti baru saja bangun dari ketidaksadaran dan belum memahami situasinya. Bagaimana Anda bisa berpikir bahwa dia menyelamatkan Anda? Tepat sekali. Li Tianyi ini tidak melakukan apa-apa, namun dia hampir menjatuhkanmu dengan kejam. Orang yang begitu jahat sama sekali tidak mungkin penyelamat hidupmu. Tuan Tua Jian, saya mengerahkan seluruh upaya saya mengobati Anda. Namun Anda malah mengatakan, sampah tak berguna ini menyelamatkan Anda. Terus terang, Anda menghina bengkel obat suci kami. Anda menghina saya Zeng Guodong. Keluarga Jiang Anda harus memberi saya penjelasan. Kalau tidak, bengkel obat suci saya pasti akan mencari keadilan. Kamu mau penjelasan? Tentu saja. Baik, kalau begitu saya akan memberimu penjelasan. Pengawal, bawa pembohong yang sombong dan menipu ini dan lemparkan dia keluar dari kediaman keluarga Jian. Mulai sekarang, keluarga Jian kami dan bengkel obat suci tidak akan pernah bertemu lagi. Jika kami bertemu, itu akan menjadi pertarungan sampai mati. Ayah, Tabib Dewa Xin menyelamatkan hidupmu. Menyelamatkan nyawa saya? Kalian idiot. Orang tua ini, The film apa yang was tidak saya ketahui? translated and Kalian tepat di narrated samping by saya. Media. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian katakan? Saya tahu betul. Saat saya meminum obat itu, saya merasa organ dalam saya pecah. Jika bukan karena Tuan Li bertindak cepat untuk memuntahkan obat itu, orang tua ini pasti sudah lama binasa. Apel, benar-benar Li Tianyi. Orang ini menyelamatkan Patriark. Mungkinkah ikan itu benar-benar sisik emas? Itu adalah artefak suci. Bagaimana dia mendapatkannya? Kalian semua, mengapa kalian tidak cepat berlutut di hadapan Tuan Li? Tunggu. Aku tidak butuh sujud dari anggota keluarga Jiangmu. Aku hanya menuntut kau mengembalikan Suiku. Sui, apa yang terjadi pada Sui? Ayah, Sui sebagai anggota keluarga Jian malah mengkhianati kita. Berkolusi dengan Li Tianyi untuk menyamar sebagai Raja Dewa. Tidak ragu menyinggung keluarga Qian dan membubarkan pertunangan. Saya sudah menegakkan hukum keluarga dan melemparkannya ke ruang bawah tanah. Menyamar sebagai Raja Dewa, sisik emas. Ayah, terlepas dari apakah dia menyelamatkan hidupmu, hanya berdasarkan dia berulang kali menyamar sebagai Raja Dewa dan menyebabkan masalah bagi keluarga Jiang kita. Kita harus melenyapkannya. Kalau tidak, keluarga Jiang kita akan berada dalam bahaya besar. Jian Qian, kau rakyat tilata rendahan. Berlututlah di hadapan Raja Dewa. Apa? Apel, Patriark, Anda benar-benar bingung. Saya percaya Anda ketika Anda mengatakan dia menyelamatkan Anda. Tetapi ketika Anda mengatakan dia adalah Raja Dewa, saya benar-benar tidak percaya. Tepat sekali. Tuan Muda Qin memberitahu kami, dia hanyalah penjual ikan yang buruk. Bagaimana mungkin dia adalah Raja Dewa? Dulu kau mencari 4 keluarga besar, dan Tabib Dewa Shen merawatku. Apa yang dikatakan Tabib Dewa Shen? Tabib Dewa Shen mengatakan bahwa Anda sudah sakit parah. Dan hanya sisik emas dalam legenda yang bisa menyembuhkan Anda. Dia menyuruh kita untuk segera mencari sisik emas. Kalau begitu, apakah kau tahu mengapa Tabib Dewa Shen menyuruhmu berlutut dan memohon sisik emas? Karena di seluruh dunia, satu-satunya yang mampu memelihara sisik emas adalah Raja Dewa. Hanya Raja Dewa yang dikelilingi oleh kinaga yang bisa membuat ikan emas biasa memiliki potensi naga tersembunyi. Penciptaan yang menentang surga ini, kalian para idiot bahkan tidak bisa memahaminya. Keluarga Jian cepat atau lambat akan dihancurkan oleh tangan kalian. Keturunan keluarga Jian benar-benar bodoh.
Raja Dewa mohon maafkan kami. Hal-hal yang menyangkut keluarga Jiangmu, uruslah sendiri. Aku hanya menginginkan Su Yiko. Kalian semua, mengapa kalian masih berdiri di sini dengan tercengang? Cepat bawa Sui kembali. Burung vermilion kuil dewa. Salam kepada Raja Dewa. Salam kepada Nyonya. Kembali ke Jiangcheng. Aku ingin semua orang di dunia tahu bahwa wanita Raja Dewa tidak ada yang berani menindas. Ya, Perjamuan naga naik. tuanku. Kami akan masuk melalui pintu belakang terlebih dahulu untuk menjaga ketertiban di tempat acara. Kau tunggu sebentar dan masuk setelah kau mendengar sinyal kami. Baiklah Litianyi. Kau benar-benar berani kembali. Saya awalnya berencana untuk mengirim orang menangkapmu dalam beberapa hari. Sekarang ini bagus. Kau mengantarkan dirimu sendiri tepat ke depan pintuku. Hari ini kau pasti akan mati. Pengawal, tangkap sampah tak berguna itu. Tangkap Raja Dewa palsu ini untukku. Tunggu sebentar dan serahkan dia kepada Raja Dewa untuk diselesaikan. Wusuan, apakah kau benar-benar akan melakukan kesalahan bodoh seperti itu? Tuan Besar Jian, Anda masih hidup. Ketika kakakmu masih hidup, kami berdua adalah teman terdekat. Kedua keluarga kita juga memiliki hubungan yang sangat baik. Jika kau memercayai perkataan orang tua ini, maka cepatlah minta maaf kepada Tuan Li. Jika tidak, keluarga Qin akan menghadapi kehancuran. Orang tua saya tidak salah dengarkan. Anda benar-benar ingin saya meminta maaf kepada penjual ikan bau ini. Apakah Anda bercanda dengan saya? Wusuan, tolong dengarkan nasihatku. Orang tua, kau pikir kau siapa? Berani memberitahu saya apa yang harus dilakukan. Tuan Muda Qin sedang dalam suasana hati yang baik. Jadi saya memanggilmu Tuan Besar beberapa kali. Itu tidak memberimu hak untuk menunjuk-nunjuk dan mendik di depan saya. Jika kau terlalu memprovokasi saya, jangan paksa saya untuk menamparmu. Qin Wusuang, apa yang sedang kamu coba lakukan? Jiang Sui, kau masih berani muncul di hadapanku. Benarkah? Saya sudah lama berhenti menjadi orang yang mengekor di belakangmu. Penjilatmu sudah lama sekali. Keluarga Qin saya sekarang sangat dihargai oleh kuil dewa. Berapapun wanita yang saya inginkan, saya bisa mendapatkan wanita sebanyak itu. Tunggu sampai perjamuan kenaikan naga selesai. Saya akan segera memusnahkanmu. Keluarga Jianmu. Pada saat itu, saya akan menangkapmu dan menjadikanmu penghangat ranjang saya. Litianyi, beraninya kau memukulku. Jika kau berani mengucapkan satu kata lagi, lupakan soal hanya MIPUku LMO. Aku akan mengambil nyawamu. Aku. Tuan Muda Qin, apakah Anda lupa apa yang Paman katakan? Raja Dewa akan segera tiba. Pada saat ini, jika Anda mulai berkelahi dengannya dan Raja Dewa kebetulan melihatnya, saya khawatir itu akan meninggalkan kesan buruk pada Raja Dewa. Litianyi, tunggu saja. Dendam baru dan kebencian lama, saya akan membuatmu membayar 10 kali lipat. Tidak, 100 kali lipat. Raja Dewa telah tiba. Tuan-tuan, silakan duduk. Perjamuan naga naik. Duduklah dimanapun kau suka. Litianyi, apakah kamu tidak punya rasa malu lagi? Kamu benar-benar berani mengikuti Tuan Muda Qin kami masuk ke dalam. Jika saya jeti kamu, saya akan kabur sejauh mungkin. Mengikuti Tuan Muda Qin masuk. Apakah Qin Wusuan pantas? Pada saat seperti ini, kamu masih berbicara keras. Jangan lupa, kamu tidak punya kartu undangan sekarang. Jika saya pergi dan melaporkanmu, kamu pasti akan diperlakukan sebagai penyusup. Diseret keluar dan dipukuli sampai mati dengan tongkat. Nian Wei, mengapa kau memberitahunya? Begitu banyak omong kosong. Semua kursi di aula perjamuan sudah diatur. Ketika semua orang duduk nanti, semua kebenaran akan terungkap. Keluarga Jianmu, tunggu saja untuk menjadi bahan tertawaan. Memang benar begitu. Keluarga Jiang tidak diberi tempat duduk. Tapi jangan kau lupakan, kursi utama ini telah kosong selama ini. Orang-orang dari keluarga Jiang, ikuti aku dan ambil tempat duduk kalian. Tuan Muda Qin, Kursi utama adalah untuk pejabat tinggi kuil dewa dan tempat Raja Dewa duduk. Jika kau mengambil kursi utama, kau tidak diragukan lagi memprovokasi pejabat tinggi kuil dewa. Litianyi, karena kau ingin mati, maka saya akan mengabulkan keinginanmu hari ini. bagaimana keluarga Jing bisa mengambil tempat utama? Bukankah aku ingat bahwa keluarga Jing mereka bahkan tidak diundang? Mereka berani datang tanpa undangan, dan mereka berani duduk di kursi utama. Saya pikir keluarga Jiang ini tidak perlu ada lagi. Di mana Kapten Lai? Cepat beritahu Kapten Lai untuk mengusir ikan teri ini. Jangan merusak suasana hati Raja Dewa. Kemana Kapten Lei pergi?
untuk bersenang-senang dengan bebas, sampai membiarkan siapa saja duduk di posisi Raja Dewa. Jangan sebut-sebut. Raja Dewa The sudah film tiba, was dan dia baru saja translated tiba. and narrated Sepertinya by posisi M. Kapten Lei bahkan lebih berpengaruh daripada Raja Dewa. Li Tianyi, kau benar-benar tidak takut mati. Pertama tanpa undangan, kau berani menerobos masuk ke perjamuan naga naik ini. Sekarang kau bahkan membawa keluarga Jiang untuk duduk di kursi utama. Jika aku tidak menghukummu hari ini, berkeping-keping, akan sulit meredakan kemarahan publik. Fakta bahwa kau bisa mencapai posisi Kapten Penjaga Malaikat menunjukkan bahwa kau pernah menumpahkan darahmu demi kerajaan dewa. Kau minggir dulu untuk saat ini, dan ingat baik-baik wajahku. Kau masih berani bicara keras. Kami menyebut semua yang mulia. Kami menyambut semua yang mulia. Kami menyambut semua yang mulia. Dan para penguasa kuil dewa. Dan para penguasa kuil dewa. Dan para penguasa kuil dewa. Tuan Muda Ken, orang yang berdiri tepat di depan adalah Keluarga Su kalian benar-benar memiliki pengetahuan terbatas. Yang berdiri paling depan, pastilah kepala dari Yang Mulia 4 simbol. Yang paling dipercaya Raja Dewa. Yang Mulia Burung Vermilion. Fair, penguasa burung vermilion. Dia benar-benar penguasa burung vermilion. Kalian semua adalah kekuatan tertinggi kerajaan dewa yang telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sosial kerajaan dewa. Karena alasan ini, Raja Dewa secara khusus mengadakan perjamuan kenaikan naga untuk memberi penghargaan kepada kalian semua. Saya berharap kalian semua berhasil melompati gerbang naga dan naik ke surga dalam satu langkah tanpa basa-basi lagi. Selanjutnya, mari kita dengan hormat mengundang Raja Dewa. Ayo, jangan hanya berdiri terpana di sana. Ambilkan ponselku. Aku akan berfoto dengan Raja Dewa nanti. Ambil gambar bersama. Terlihat lebih baik. Sejak aku kecil, aku sudah mendengarkan cerita dibesarkan oleh Raja Dewa. Lihatlah kurangnya potensimu. Tunggu sebentar. Ayahmu akan membawamu untuk bertemu secara langsung. Raja Dewa. Tidak. Apa yang kalian semua maksud dengan ekspresi itu? Tuan-tuan, silakan duduk. Siapa yang berbicara? Suara itu terdengar sangat akrab. Li Tianyi, mengapa kau lari ke atas panggung? Ini adalah waktu Raja Dewa untuk tampil. Qin Wushuang, orang yang berdiri di hadapanmu sekarang adalah Raja Dewa itu sendiri. Kau berpandangan pendek, jadi jangan keluar ke sini dan mempermalukan dirimu sendiri. Apakah kau bocah punya keberatan terhadap citra Raja Dewa? Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Penjual ikan bau yang tidak berguna ini mungkin adalah Raja Dewa. Qin Wushuang, belumkah kau menyadari situasinya? Saat ini aku duduk tepat di depanmu. Kau masih keras kepala. Aku tahu sekarang. Aku akhirnya tahu. Apa yang kau ketahui sekarang? Semuanya. Inilah situasinya. Aku mengerti. Raja Dewa telah hilang selama 4 tahun penuh. Dan kerajaan dewa terus-menerus diincar oleh kekuatan asing. Kurasa, pastilah para penguasa kuil dewa menginginkan sampah tak berguna ini untuk menyamar sebagai Raja Dewa. Untuk mengintimidasi seluruh penjuru negeri. Aku juga mendengar bahwa Li Tianyi ini adalah menantu yang tinggal di rumah keluarga Su di Jiangcheng. Bagaimana bisa hari ini dia tiba-tiba menjadi Raja Dewa? Apa yang dikatakan anak keluarga Qin itu tidak sepenuhnya tidak masuk akal. Jika ini benar-benar hanya penobatan, kuil dewa tidak perlu harus memanggil kita semua di sini. Aku khawatir mengintimidasi seluruh penjuru negeri adalah tujuan mendasar kuil dewa. Mengapa para penguasa memilih orang lain? Mengapa bersikeras memilih penjual ikan bau sampan tak berguna seperti itu? Tepat sekali, para bangsawan yang terhormat. Li Tianyi ini terlihat persis seperti orang biasa, sama sekali tidak seperti Raja Dewa. Tuan Burung Vermilion, keluarkan kotak pedang itu. Saya menduga bahwa di dalam kotak ini pastilah harta tertinggi kerajaan dewa kita. Pedang burung pipit naga liang agung. Pedang dewa ditempa menggunakan darah esensi Raja Dewa. Hanya Raja Dewa yang bertindak secara pribadi yang bisa menggunakannya. Kemampuan semacam ini, jika seseorang mencoba memalsukannya, mereka tidak akan bisa melakukannya. Menurut pendapat orang tua ini, karena kita hari ini berkumpul di sini, mengapa kita tidak bernegosiasi dengan baik dan bersama-sama merencanakan urusan besar dunia? Membahas urusan besar negara. Apakah keluarga Qinmu merencanakan pemberontakan? Pedang burung pipit naga liang agung. Ternyata itu benar. Pedang burung pipit naga liang agung. Kau benar-benar Tuan Raja Dewa. Qin Shenglu, melihatku. Apakah kau kecewa? Tidak. Hanya saja bawahan ini tidak tahu. Kau benar-benar Tuan Raja Dewa. Hari itu, anggota kuil dewa kami yang berpangkat tinggi bertemu dengan Yang Mulia di Linlang Tiangsha. Putra bayimu itu sudah tahu identitas asli Raja Dewa, tapi dia tidak hanya menolak untuk mempercayainya. Dia bahkan menghinanya secara sembrono. Sekarang setelah Anda secara pribadi melihat wajah Yang Mulia, beraninya Anda masih membantah? Tepat sekali. Justru karena kami hari itu mempercayai kata-kata fitnah Tuan Muda Ken, sehingga kami berani meragukan
Identitas asli Raja Dewa, keluarga Ken Anda, benar-benar bodoh. Jangan berpikir untuk menyeret keluarga Jeng kami ikut jatuh bersama Anda. Untungnya Raja Dewa tidak menyalahkan keluarga Jeng kami. Jika keluarga Ken Anda benar-benar berhasil. Raja Dewa, Anda sebenarnya adalah Raja Dewa. Raja Dewa, bagaimana mungkin dia pergi menjual ikan? Kau ingin kami? Sepertinya, identitas asli Raja Dewa adalah pukulan besar bagi Tuan Muda Ken. Namun, pertanyaan ini Anda bisa tanyakan pada orang di sebelah Anda. Nona Su, keluarga Su mereka seharusnya tahu lebih baik dari siapapun. Raja Dewa, bagaimana mungkin dia pergi menjual ikan? Jetty, Anda benar-benar Raja Dewa. Aku sudah memberitahumu berkali-kali, tapi kau tidak pernah mempercayainya. Pasukan pengawal malaikat, dengarkan perintahku. Bersihkan semua personel yang tidak berkepentingan dari tempat ini. Perjamuan naga naik terus berlanjut. Kau wanita celaka. Aku akan The membunuhmu. film was Ini semua translated karena kau and wanita celaka. narrated by M. Jika aku Media. tidak percaya, omong kosongmu. Keluarga Kinku pasti sudah lama melompati gerbang naga dan menerima perlindungan kuil dewa untuk bertahan selama ribuan generasi. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Sialan. Berhenti. Saya benar-benar tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu. Jangan memukul. Berhenti memukul. Beraninya kau? Tidakkah kau dengar Tuan berkata bahwa perjamuan dilanjutkan? Ini adalah perjamuan naga naik yang diselenggarakan Raja Dewa. Beraninya kau masih mengamuk dan bertingkah gila di sini. Raja Dewa, aku tahu aku salah. Raja Dewa, tolong ampuni hidupku. Tolong biarkan aku pergi. Aku mohon padamu. Tuan Muda Qin sudah gila. Dia menimbulkan bahaya bagi masyarakat. Segera kirim dia ke rumah sakit jiwa. Bawa dia pergi. Wanita celaka, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Bunuh kau. Awalnya, aku berpikir, setelah perjamuan ulang tahun Patriark keluarga Su, kau akan bisa sepenuhnya sadar. Dan selangkah demi selangkah, memimpin keluarga Su kembali ke masa kejayaannya. Namun kau masih mencoba dengan delusi, untuk naik ke puncak dengan mengandalkan pria. Pertama ada si pembohong, Su Yunhai. Dan kemudian si jahat, Qin Wusuan. Selama mereka memiliki sedikit kekuasaan, kau Su Nianwei akan menerima siapapun. Ini adalah pilihanmu. Tidak. Itu tidak benar. Tianyi, dengarkan penjelasanku. Kamu beri aku satu kesempatan lagi. Ya. Terlambat. Aku Li Tianyi, sebagai Raja Dewa dari Kuil Dewa, telah memberkati dan melindungi kerajaan dewa selama lebih dari 10 tahun. Sekarang, bersedia berdiri bersama dengan keluarga Jiang di ibu kota kekaisaran, Jiang Sui, untuk dipersatukan sebagai suami dan istri. Mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Jiang akan menerima perlindungan kuil dewa selama 10.000 generasi. Siapapun yang menunjukkan rasa tidak hormat akan dihukum. Semoga Nyonya menikmati kedamaian abadi. Semoga Nyonya menikmati kedamaian abadi. Nona Jian, ini adalah harta karun tertinggi. Air mata malaikat. Harta karun tertinggi ini jernih seperti kristal, tanpa kotoran apapun. Dapat mewakili semua cinta paling murni di dunia ini. Hari ini saya secara khusus mempersembahkannya kepada Nona Jian. Klan Cui kami bersedia mempersembahkan harta tertinggi klan kami guci biru dan putih. Mendoakan Tuan dan Nyonya persatuan yang harmonis selama 100 tahun. Keluarga Shen kami bersedia mempersembahkan artefak suci keluarga Shen buah bodi. Mendoakan Tuaf dan Nyonya untuk memberkati dan melindungi kerajaan dewa selama 10.000 generasi. Keluarga Yun kami bersedia mempersembahkan senjata tajam terkuat pedang Suanyuan. Mendoakan Nyonya dan Tuan agar segera memiliki putra bangsawan dan kemakmuran selama usia yang tak terhitung. Nona Su, keluarga Su Anda dari Jiangcheng sangat beruntung bisa ikut serta dan memasuki perjamuan naga naik. Semua tamu lain telah mempersembahkan hadiah. Keluarga Su Anda, mungkinkah Anda belum menyiapkan apapun sama sekali? Jiangcheng adalah tempat terpencil dan miskin. Apa yang mungkin bisa dibawa oleh keluarga Su? Yang pantas, lebih baik segera minta pengawal malaikat membawa mereka dan keluarga Qin pergi. Kami tidak menyambut orang seperti dia di sini. Keluarga Su dari Jiangcheng berharap Raja Dewa untuk menjalani hari-harinya sendirian dan menjadi abadi. Apa yang kau katakan? Kurang ajar, wanita desa Udin. Kau benar-benar punya keberanian yang luar biasa. Berani-beraninya mengutuk Raja Dewa yang terhormat. Kami Kamar Dagang Shanghai bersedia menggunakan semua sumber daya kami untuk sepenuhnya memasukkan keluarga Su ke daftar hitam, tidak menyisakan peluang bagi mereka untuk bertahan hidup. Keluarga Su keras kepala dan tidak bisa diperbaiki, berulang kali membuat Raja Dewa marah dan menghina kuil dewa. Kejahatan mereka tidak termaafkan. Konsorsium Jongjin kami juga bersedia melakukan hal yang sama. Kekuatan tertinggi dari seluruh kerajaan dewa. Semuanya memasukkan keluarga Su kita ke daftar hitam. Keluarga Su kita tidak punya peluang untuk bertahan hidup lagi. Langit benar-benar berniat menghancurkan keluarga Su kita. Ayah Anda baik-baik saja. Ayah, Nianwei,
Apa yang harus kita lakukan? Cepat pikirkan solusi. Raja Dewa, keluarga Su memiliki perilaku yang tidak pantas, mengganggu ketertiban. Menurut pendapat The junior film was ini, translated keluarga Su and mereka harus narrated by dicabut M. akarnya, Media. dimusnahkan hingga 9 generasi. Jika tidak, suasana kerajaan ilahi kita akan dicemari oleh keluarga Su mereka. Apa yang Nona Su lakukan? Semuanya disebabkan oleh keserakahan batin. Sudah menerima hukuman yang pantas dia dapatkan. Tidak perlu mengejar kesalahan lebih lanjut. Kau dan aku adalah suami istri. Ini adalah yang terakhir kalinya. Aku akan memberimu kesempatan. Aku harap kau bisa menghargainya dengan baik. Para pengawal, tolong kawal keluarga Su. Dan Nona Su keluar. Perjamuan ini tidak lagi membutuhkan gangguan dari orang-orang yang tidak berkepentingan. Keluarga Su kami telah jatuh ke titik ini. Bukankah itu semua karena kamu? Hak apa yang kamu miliki? Untuk berdiri di sini bersikap munafik. Itu semua karena kamu yang merusak segalanya bagiku. Jika bukan karena kamu, saya Sun Yanwei sudah lama menikah dengan keluarga Ken dan menikmati status di atas 10.000 orang. Ini semua karena kamu. Kau salah. Semua ini adalah Sunian Wei kau yang menyebabkan ini semua. Kamu, apa yang kamu katakan? Aku bilang, semua ini disebabkan oleh keangkuhan buta Sunian Wei dan merasa diri paling benar. Aku memberi keluarga Sumu kesempatan yang tak terhitung jumlahnya. Tapi keluarga Sumu tidak pernah menghargai satupun. Tapi kali ini, tidak akan ada lagi kesempatan. Perjamuan pernikahan. Perjamuan pernikahan. Bukanlah perjamuan naga naik. Jeti, perjamuan naga naik yang kamu siapkan awalnya. Bukanlah untuk memberikan berbagai kekuatan kerajaan dewa. Kesempatan untuk melompati gerbang naga. Melainkan untuknya. Benar sekali. Aku ingin membiarkan seluruh dunia tahu. Jiang Sui dia adalah istriku istri Li Tianyi. Aku ingin dia menjadi yang tidak ada seorang pun berani menggertak. Nona Su, doakan kami pernikahan yang bahagia.